mungkin memahaminya atau menafsirkannya secara harafiah. Sehimate moroi aila. Wah, saya nggak mau juga mati kalau nanti hanya karena malu, tapi saya masuk dalam neraka begitu ya. Nah, apakah sedangkal itu tentang ungkapan ini? Dan beberapa waktu yang lalu Pak Menteri Yang Sona juga udah menyampaikan topik ini, dan ini membuka pemikiran kami juga bahwa ternyata makna dari kata-kata ini tidak hanya seperti itu ya, tapi ada satu makna para orang tua kita memaknai ungkapan atau prinsip hidup yang ada di kita sebagai Ononiha. Dan setelah kami melihat ini, ada satu kebanggaan, ada satu motivasi bagaimana kita Ononiha, khususnya juga diaspora yang hidup di perantauan, merupakan menjadi satu motivasi yang kuat kita dalam mencari kehidupan, bersaing, bahkan berkompetisi seperti orang-orang tua kita yang kita nanti bisa saksikan yang menjadi narasumber, bagaimana mereka berhasil dan sukses menjadi orang-orang yang pemimpin di negara kita ini. Nah, acara ini kita akan bagi nanti, kami akan memandu acara ini. Acara kita yang pertama yaitu kata pembukaan dan sapaan seperti yang sudah berlangsung saat ini. Kemudian ada doa pembukaan yang dipimpin oleh Bapak Pendeta BNKP Jemaat Bandung, Bapak Adieli Laia. Kemudian nanti kita akan nyanyi bersama Indonesia Raya dan Tanoniha sebagai lagu kebanggaan kita. Sambutan singkat dari Ketua DPC HIMNI Kota Bandung sebagai penggagas dan pelaksana acara ini. Kemudian nanti opening speech yang dibuka dan diberikan sambutan oleh kebanggaan kita Bapak Prof. Swahasil Nazara yang saat ini dipercaya oleh negara menjadi Wakil Menteri Keuangan di negara kita. Kemudian kami nanti akan memperkenalkan moderator dan juga memperkenalkan para narasumber. Dan selanjutnya presentasi kepada seluruh narasumber yang ada 3 orang. Baru kemudian kita tanya jawab dan ada closing dan kesimpulan. Setelah itu kami juga panitia menyediakan door prize buat para peserta. Ini pemanis saja sebenarnya ya. Ada daya tarik dan nanti kita akan undi. Kemudian nanti kata penutup dan doa penutup yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Fatina Sohareva, pendeta di GKO Formasi di Bandung, dan kemudian kita foto bersama sebagai dokumentasi buat kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, demikianlah rangkaian acara kita pada saat ini, dan biarlah waktu ini berjalan, mudah-mudahan sesuai dengan waktu yang kita sepakati, kurang lebih sekitar 2 jam acara kita ini. Selanjutnya, saat ini kita masuk pada doa pembukaan yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Adieli Laia STH. Waktu dan tempat kami persilakan, Pak Pendeta, silakan. Baik, Bapak Ibu peserta webinar, sebelum kita memulai, mari kita berdoa. Kita berdoa. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi, Engkau yang disembah dipuji, karena kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan bagi kami. Terima kasih Bapa, Tuhan memberikan kesempatan bagi kami pada sore ini
kami boleh bertemu via Zoom untuk melaksanakan webinar tentang prinsip-prinsip kami orang Nias untuk memaknai ulang, untuk meraih keberhasilan dan meraih masa depan. Oleh karena itu, kami semua peserta, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati, berikan hikmat bagi kami, sehingga kami boleh mendapatkan sesuatu di webinar ini. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu para narasumber yang boleh berkenan untuk memberikan sesuatu bagi kami pada sore ini. Engkau berkati mereka, berikan hikmat, sehingga kami boleh mendapatkan apa yang mereka sampaikan. Berkati juga sinyal yang boleh kami pergunakan, sehingga boleh lancar, dan nantinya boleh sampai selesai acara ini dengan penuh sukacita. Teman-teman, saudara-saudari kami yang masih proses masuk dalam Zoom ini, kami juga berdoa, kami boleh bersama-sama bergabung di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga, kami memulai acara ini di dalam nama Allah Bapa, di dalam anak-Mu Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Pendeta untuk doa pembukaan. Saat ini kita akan masuk pada nyanyi Indonesia Raya dan juga Tanuniha. Kami berharap nanti bahwa kita bernyanyi dengan mikrofonnya dalam kondisi mati, sehingga kita nyanyi di tempat kita masing-masing. Kami persilakan kepada saudara kami Pita untuk memimpin kita dalam lagu Indonesia Raya dan Tanuniha. Langsung aja. Kok mati? Atau di sini aja.
supaya layar jangan dicoret-coret screen. Baik Bapak Ibu, saat ini kami memberikan kesempatan kepada Ketua DPC HIMNI Kota Bandung sebagai penggagas acara ini untuk memberikan laporan dan juga sekaligus menyapa kita. Kami persilakan kepada Bapak Mardianus Waru atau Bapak Amar Ricardo Waru. Silakan Pak. Ya, selamat sore semuanya. Yahoo Vevu. Yahoo. Salam HIMNI. Ya, Bapak Ibu, kalau kami sapa nanti salam HIMNI, nanti Bapak Ibu dan teman-teman akan menjawab bersatu kita bisa. Oke? Salam HIMNI. Bersatu kita bisa. Salam HIMNI. Bersatu kita bisa. Salam HIMNI. Satu kita bisa. Satu kita bisa. Agak lagi sino labe kema menyampaikan kata sambutan sebagai Ketua DPC HIMNI Kota Bandung. Dan yang pertama-tama yang kami hormati para narasumber kami pada sore hari ini, Bapak Profesor Suhasil Nazara, SE, MSc, PhD, atau sebagai Wakil Menteri Keuangan Republik Sekali lagi yang kami hormati Bapak Pendeta Dr. Tuhoni Telombanua, MSc, sebagai Eporus BNKP saat ini. Yang kami hormati narasumber kami Bapak Dr. Kasianus Telombanua, SH.MH, yang mana sebagai Hakim Tinggi Jambi saat ini. Yang kami hormati juga Bapak Marinus Gea, SE MAK, yang mana saat ini sebagai anggota DPR RI dari fraksi PDIP, sekaligus Ketua Umum HIMNI atau Himpunan Masyarakat Nias Indonesia. Dan yang saya hormati para seluruh tokoh-tokoh yang sudah gabung di Zoom meeting sore ini, yang baik yang ada di pusat Jakarta maupun di seluruh daerah Kepulauan Nias, baik yang ada di Medan, Semarang, dan daerah tempat yang lainnya.
Dan yang kami hormati juga para penasehat HIMNI yang ada di wilayah Kota Bandung. Tadi ada orang tua kami, Bapak Maira Zega, dan penasehat yang lainnya. Yang kami hormati para hamba Tuhan, Bapak Pendeta BNKP Bandung dan Bapak Pendeta Pak Reva yang dari Bandung juga, dan seluruh hamba Tuhan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Dan yang kami hormati juga teman kami, para ketua organisasi yang ada di lingkungan Bandung, secara khusus Ketua Pemanis dan Ketua IPMN yang sudah bersama-sama dengan kami untuk menyukseskan acara ini. Dan yang kami hormati moderator kesayangan kami pada sore hari ini, Bapak Onesius Otenieli Deli, PhD, yang mana beliau ini berasal dari atau sebagai dosen Universitas Parahyangan Kota Bandung. Sekali lagi, wabaita fefu yahobu. Baik, Bapak Ibu, pada sore ini saya akan menyampaikan dan mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung di acara webinar ini. Dan kami dari DPC Kota Bandung menyampaikan bahwa webinar sore hari ini adalah topiknya Sehimate Moroi Aila. Mungkin makna yang lebih dalam ini nanti akan disampaikan oleh para narasumber kita yang sudah jauh lebih mengetahui apa sih makna dari kata ini dan dari beberapa tokoh-tokoh yang lainnya. Dan saya sebagai Ketua DPC HIMNI Kota Bandung mengajak kepada seluruh Bapak Ibu dan saudara yang sudah join di Zoom ini untuk bisa mengikuti sampai dengan selesai. Dan pada sore hari ini jumlah yang ikut Zoom meeting sore hari ini sudah 450 peserta. Dan yang sudah masuk masih 242. Jadi ada 200 orang lagi yang akan mau gabung nanti. Dan kami berharap bagi teman-teman yang sudah daftar yang masih belum bergabung untuk boleh segera join dalam Zoom ini. Mungkin itu saja kata sambutan dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih, Yahum. Salam HIMNI. Terima kasih Pak Ketua DPC HIMNI, Pak Mardianus Warubu. Bapak Ibu sekalian, kami sedikit membacakan tentang tata tertib webinar ini supaya kita sama-sama sepakati bersama, patuhi bersama. Yang pertama, peserta webinar diharapkan menggunakan nama asli dan asal kota. Yang kedua, demi kelancaran webinar, panitia memute mikrofon seluruh peserta. Yang ketiga, diharapkan peserta dapat mengikuti acara dari awal sampai akhir. Yang keempat, sertifikat akan dibagikan bagi peserta yang mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Yang kelima, di akhir acara, link daftar hadir akan kami bagikan. Dan yang keenam, untuk e-sertifikat akan kami kirim paling lambat H+7 setelah pelaksanaan webinar. Tata tertib presentasi materi dan sesi tanya jawab. Setiap narasumber akan menyampaikan materi presentasi selama 20 menit. Yang kedua, demi ketertiban dan kelancaran webinar, panitia akan mute mikrofon peserta. Yang ketiga, peserta dilarang mencoret-coret screen presentasi. Yang keempat, sesi tanya jawab akan berlangsung setelah semua materi sudah disampaikan oleh para narasumber. Yang kelima, selama penyampaian materi berlangsung, setiap peserta boleh mengajukan pertanyaan melalui chat room dengan nama pertanyaan dan ditunjukkan kepada siapa. Dan yang keenam, pertanyaan akan disampaikan langsung oleh
moderator kepada panitia. Itu tata tertib secara singkat. Dan webinar ini sebagai penghargaan buat kami semua akan dibuka oleh Bapak Profesor Suhasil Nazara SE, MSc, PDH, yang saat ini dipercaya oleh negara menjadi Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia. Sedikit kami membacakan riwayat beliau. Bapak Suhasil Nazara adalah Wakil Menteri Keuangan, lahir di Jakarta pada tanggal 23 November 1970. Meraih gelar Sarjana Ekonomi SE dari Universitas Indonesia pada tahun 1994. Kemudian mendapatkan gelar Master of Science di Cornell University, USA pada tahun 1997. Pada tahun 2003 meraih gelar Doctor of Philosophy PhD dari University of Illinois at Urbana-Champaign, USA. Bapak Suhasil Nazara menjadi PNS sebagai dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia sejak tahun 1999. Dan pada tahun 2009 mendapatkan gelar guru besar atau profesor di bidang ilmu ekonomi di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Bapak Suhasil Nazara pernah menjadi Kepala Program Studi Pascasarjana Ilmu Ekonomi pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2005. Kepala Lembaga Demografi tahun 2005 sampai dengan 2008 dan Ketua Departemen Ilmu Ekonomi tahun 2009 sampai tahun 2013. Pernah menjadi anggota tim asistensi Menteri Keuangan bidang desentralisasi fiskal tahun 2009 sampai 2011. Bapak Suhasil juga aktif di Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia sebagai pengurus dan juga pernah memegang jabatan Wakil Ketua Komite Pengawas Pelaksanaan Otonomi Daerah pada periode 2009 sampai 2015. Jabatan lain yang pernah didudukinya adalah Koordinator Pokja Kebijakan di Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan pada Kantor Wakil Presiden RI tahun 2010 sampai dengan 2015. Serta menjadi anggota Dewan Komite Ekonomi Nasional pada tahun 2013 sampai dengan 2014. Sejak tanggal 6 Februari 2015 menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal dan pada tanggal 31 Oktober 2016 dilantik oleh Menteri Keuangan sebagai pejabat definitif Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pada tanggal 25 Oktober 2019, Bapak Suhasil resmi ditunjuk oleh Presiden Jokowi sebagai Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk mendampingi Menteri Keuangan dalam Kabinet Indonesia Maju. Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin resmi melantik Bapak Suhasil bersama 11 wakil menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu di Istana Negara, Jakarta pada Jumat 25 Oktober 2019 pukul 14 WIB. Mari kita sambut orang kebanggaan kita Ononiha, putra Ononiha Bapak Suhasil Nazara untuk memberikan sambutan dan sekaligus secara resmi membuka webinar Ononiha Sehi Mate Moroi Aila. Silakan Pak Menteri.
Yahoo. Yahoo. Yang saya hormati, pertama saya ingin menyapa Bapak Eporus, Bapak Pendeta Tuoni dalam Banua. Juga saya ingin menyapa Bapak Ketua Umum HIMNI, Bapak Marinus Gia, yang juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang kebetulan beberapa kali bertemu di DPR dengan saya, karena kebetulan kami dalam Komisi Keuangan, dan juga Bapak Dr. Kasianus dalam Banua, Hakim Tinggi yang nanti akan menjadi pembicara pada kegiatan yang dilakukan webinar pada sore hari ini. Pada sore hari ini saya ingin menyampaikan apresiasi kepada teman-teman dari HIMNI Bandung dan juga IKMN Bandung, dan juga kepada Pak Manis yang menjadi penyelenggara acara. Saya rasa ada kegiatan inilah sangat baik, mengangkat topik tema yang juga sangat menarik, dan tentu kita nanti semua akan mendengarkan dari para narasumber bagaimana pemahaman maupun apa yang dapat disampaikan mengenai filosofi dari Schemate Morai Aila, yang kalau diterjemahkan kurang lebih terjemahannya adalah lebih baik mati dibandingkan menanggung malu. Teman-teman semua, Ibu Bapak, saya sangat berbangga hati bahwa pada sore hari ini webinar berhasil, ini sudah 230 lebih peserta, dan tentu didengarkan oleh seluruh saudara-saudara yang tertarik kepada topik ini. Saya yakin ada yang dari berbagai macam kota, dari Nias dan juga dari berbagai macam kota di seluruh Indonesia. Ibu Bapak sekalian, saya ingin menyampaikan, saya diberi waktu oleh panitia 10 menit untuk memberikan opening. Dalam 10 menit saya ingin berusaha menyampaikan 3 hal saja. 3 hal yang menjadi pemahaman saya sendiri mengenai apa yang kita bicarakan pada sore hari ini, dan nanti tentu para narasumber akan memperdalam. Yang pertama, Schemate Morai Aila. Yang pertama, saya yakin ini harusnya tidak kita artikan secara harfiah. Pasti kita bukan mencari mati. Bahkan ketika kita yang yakin bahwa kalaupun kita mati, kita itu sudah selamat, kita bukan cari mati. Sebaliknya, menurut saya kita bersyukur atas hidup yang kita diberikan. Syukur ini kemudian menjadi dasar dari berbagi kepada sesama. Jadi Schemate Morai Aila ini jangan dianggap sebagai boleh mati, ya memang boleh saja mati dan kita pasti mati. Tetapi bukan mencari mati secara konyol. Tetapi kita adalah diberikan hidup, kita mendapatkan hidup dari Tuhan kita, dan tentu hidup yang kita dapatkan ini kita syukuri, dan cara bersyukurnya adalah dengan membagikannya kepada sesama, membagikan manfaat, membagikan kegunaan kepada sesama kita. Sehingga kita maknai Schemate Morai Aila ini adalah upaya kita, filosofi kita untuk bermanfaat bagi orang lain. Itu menurut saya adalah yang pertama. Bukan arti harafiahnya yang penting, tetapi kemanfaatan buat orang lain, karena kita bukan mencari matinya, meskipun itu disebut di depan.
Yang kedua, schemate morae aila. Berarti kalau di dalam pemahaman saya adalah, ya jangan sampai kita itu mendapatkan malu. Jangan sampai di dalam hidup kita itu kita mendapatkan malu itu tadi. Artinya bagaimana? Artinya hindari hal-hal yang bisa membuat kita mendapatkan malu. Bagaimana kita menghindari hal-hal yang kita bisa mendapatkan malu itu? Pertama, kita menjalankan hidup yang percaya. Kalau kita hidup yang percaya, patuhi aturan Tuhan, kita tidak akan malu. Yang kedua, hidup di masyarakat, hidup secara sosial, maka patuhi norma hidup bermasyarakat. Kita tidak akan dapat malu. Yang ketiga, hidup dalam koridor negara. Artinya, patuhi semua peraturan perundangan yang menjadi kesepakatan. Kita tidak akan dapat malu. Ibu Bapak sekalian, nanti 3 pembicara ini akan menguraikan. Ada Pak Pendeta BNKP, Pak Eporus, Pak Marinus, anggota DPR yang merupakan pembuat undang-undang, dan tentu Bapak Hakim Tinggi Pak Kasianus yang adalah hakim yang cara pandangnya sangat kental dengan hidup bermasyarakat. 3 hal, hidup yang percaya, hidup sebagai masyarakat, dan hidup bernegara. Patuhi, dan kita berusaha menghindarkan malu dengan cara hidup 3 tadi. Hidup yang percaya, hidup bermasyarakat, dan hidup bernegara. Itu adalah pengertian pemahaman saya yang kedua. Kalau tadi pertama adalah bukan arti harafiah mencari mati. Yang kedua, jangan sampai dapat malu. Nah, yang kedua ini kadang-kadang kita mesti awas. Karena supaya jangan dapat malu, bukan berarti kita itu selalu benar. Bahkan yang lebih harus kita hindari lagi adalah tidak bisa kita mengatakan saya tidak boleh dapat malu sehingga apapun akan saya tempuh. Ada norma hidup bermasyarakat, ada norma perundangan, ada norma-norma dan aturan-aturan Tuhan kita. Jadi bukan berarti bahwa tidak boleh malu apapun diterabas, atau istilah lain tidak boleh malu at all cost. Tapi tidak boleh malu dalam 3 koridor. Hidup yang percaya, hidup bernegara, dan hidup bermasyarakat. Itu pengertian pemahaman saya yang kedua mengenai schemate morae aila. Pengertian yang ketiga, yang terakhir, karena ini 10 menit saya sudah mau habis. Malu itu bukan hanya urusan kita sendiri. Bukan hanya soal diri kita sendiri. Merasa malu itu bukan monopoli diri kita sendiri. Orang lain pun bisa merasa malu. Karena itu, pengertian yang ketiga dari pemahaman saya mengenai schemate morae aila ini adalah, ya jangan bikin orang lain menjadi malu. Jangan bikin orang lain merasa malu. Bantu orang lain sehingga dia pun saya tidak mau malu, orang lain juga jangan malu. Jangan permalukan orang lain. Ini pengertian yang lebih dalam daripada sekedar pengertian bagi diri sendiri.
bukan berarti bahwa saya tidak boleh malu, apapun harus saya lakukan. Orang lain pun jangan kita permalukan. Ibu Bapak sekalian, saya memiliki pemahaman, 3 pemahaman tadi mengenai Sethimate Moroi Aila. Bukan arti harafiah mencari mati, hidup, hindari mendapatkan malu bagi diri sendiri, dan hindari mempermalukan orang lain. Saya rasa di dalam pandemi seperti saat ini, Sethimate Moroi Aila menjadi lebih penting lagi kita dalami dan kita betul-betul gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu Bapak tetap menjaga kesehatan, di tempat-tempat umum tetap memakai masker, lindungi diri kita sendiri, tapi lindungi juga orang lain. Jangan membuat malu bagi diri kita sendiri, jangan juga permalukan orang lain. Ini adalah kedalaman filosofi dari Sethimate Moroi Aila yang saya pahami, dan moga-moga bisa dilanjutkan diskusinya lebih dalam oleh para narasumber. Dengan ini saya menyampaikan apresiasi sekali lagi kepada acara webinar pada sore hari ini. Silahkan dilanjutkan, semoga menjadi manfaat bagi Ibu Bapak sekalian dan bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Yahoo. Yahoo. Terima kasih Pak Menteri untuk sambutan, dan mungkin kami minta sekaligus untuk membuka secara resmi acara webinar ini. Baik, jadi dengan resmi acara webinar via Zoom yang dilaksanakan oleh teman-teman dari HIMNI Bandung bekerja sama dengan Pak Manis dan juga IPMN Bandung, dengan ini secara resmi dibuka. Silakan melanjutkan dan semoga menjadi manfaat kegunaan bagi kita semua. Terima kasih, Yahoo. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, dan tidak berlama-lama lagi acara webinar ini akan dipandu oleh seorang. Kami akan memperkenalkan moderator kita, Pastor Osenius Otenieli Daily, OSC, SS, M. Hum, PhD, adalah seorang imam Ordo Salib Suci yang berasal dari Pulau Nias dan pemerhati budaya. Ia lahir di Lelewau, Lahemi, Nias Barat, Sumatera Utara. Studi S1 dan S2 ditempuh di Universitas Katolik Parahyangan Bandung dalam bidang filsafat dan teologi. Setelah lebih dari 5 tahun bekerja sebagai salah seorang petugas pastoral di Keuskupan Agats, Asmat, Papua, ia diutus untuk melanjutkan studi di bidang antropologi budaya di University of the Philippines, Diliman, Quezon City, Metro Manila, Philippines, yang mendapatkan gelar doktor pada tahun 2013. Sekarang beliau bekerja sebagai dosen tetap di Fakultas Filsafat Unpar Bandung dan dipercaya sebagai ketua pusat studi yang diberi nama CPCRS, Center for Philosophy, Culture, and Religion Studies. Selain di Unpar, ia juga mengajar di ITB dalam bidang agama dan etika Katolik, serta kadang-kadang diundang sebagai dosen tamu di beberapa perguruan tinggi di Bandung.
Ia juga sebagai Ketua Pengabdi pada program Extension Course of Culture and Religion yang dimiliki oleh Fakultas Filsafat di Universitas Parahyangan Bandung. Ia juga dipercaya sebagai pastor, moderator Gereja Mahasiswa atau GEMA Keuskupan Bandung sejak tahun 2013 hingga sekarang. Buku terbaru yang diterbitkan oleh adalah Gender and Social Change Among the Asmat of Papua Indonesia yang diterbitkan oleh Sideston Press Leiden, The Netherlands tahun 2020. Mari kita menyambut pastor dan dosen yang luar biasa ini, Pastor Ote. Dia sering dikenal dengan Pastor Ote. Kami persilakan Pastor untuk memandu acara kita. Baik, terima kasih Bapak Mendreva telah memberi kepercayaan kepada saya. Terima kasih kepada panitia webinar ini yang juga memberi saya kesempatan untuk mencoba menjadi moderator pada acara yang sangat terhormat ini dengan para pembicara kita yang luar biasa. Ya, kita semua pada sore hari ini akan belajar dari orang-orang yang mengerti, orang-orang yang baik, orang-orang yang berinspirasi. Seperti dalam ama idola kita, omboila dotoa, omboila nahe, be badanga zonehi afutobali afore. Ya, dan itu ada orang-orang hebat, orang-orang pintar di antara kita pada sore hari ini. Apa yang mungkin kurang kita mengerti akan diberi pengertian lebih sehingga akan menjadi sesuatu yang lebih baik. Nah, Yahoo Fefu, Yahoo Bapak Wamenkum, Pak Nasara, para pembicara, saya tidak usah sebut-sebut persatu karena nanti akan disebutkan juga. Ibu Bapak, para tokoh semua, semoga kita pada sore hari ini ada dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti acara ini dengan baik. Saya akan memperkenalkan pembicara kita pada sore hari ini, ketiga pembicara, dan mohon maaf nanti kalau mungkin ada yang terlewat atau tidak sempat disampaikan semuanya apa yang menjadi kurikulum vitae dari masing-masing pembicara. Oke, apakah panitia bisa menampilkan? Ya. Oke, pembicara pertama kita yaitu Bapak Pendeta Tuhoni Telambanua, PhD. Ya. Informasi umum yang ada, pekerjaan sebagai seorang pendeta, lalu ada istri bernama Pendeta Nur Cahya Gia, MTH, mempunyai seorang anak bernama Cantika Della Kurnia Telambanua dan sekarang tinggal di Jalan Soekarno nomor 22 Gunung Sitoli. Pendidikan S1 STT HKBP Pematang Siantar, S2 Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, dan S3 Universitas Utrecht ya, the Netherlands. Dan ada juga pendidikan non gelar, Ecumenical Study di Bose Institution Swiss. Ya. Pengalaman kerja Council United Evangelical Mission di tahun 2004 sampai 2008, Vice Moderator di, sorry saya boleh diperbesar sedikit panitia. Mohon maaf, saya sudah sedikit mata tua, walaupun rambut belum tumbuh semua. Ya, oke, terima kasih, sudah cukup ya. Vice Moderator UM ya dari 2008 sampai 2012, kemudian 2014 sampai 2019 menjadi Ketua PGI, kemudian Ketua STT BNKP Sunderman tahun 2004 atau 2008 dan nanti sampai 2012. Kemudian pimpinan DPRD pada tahun 1999 sampai 2004. Pelayanan beliau sebagai Eporus BNKP, lalu juga Council of Lutheran World Federation Swiss 2017 sampai 2023 mendatang. Kemudian Ketua Prodi S2 PAK STT BNKP Sunderman, juga sebagai asesor Ban PT 2015 nanti juga akan sampai 2024 dan sebagai Ketua FKUB. Itu Bapak Pendeta Tuhoni Telambanua, pembicara pertama kita nanti. Yang kedua, Bapak Marinus Gia, SEMAK. Ya, ada beberapa informasi di media sosial yang ada di sana, silakan nanti melihatnya.
Nah, Bapak Marinus lahir di Gunung Sitoli pada 6 Januari 1973, merupakan anak kedua dari 6 bersaudara. Dan beliau sebagai anggota fraksi PDIP Perjuangan. Ada nomor anggota di sana, dan alamat tinggal juga ada di sana di Karawaci, Kota Tangerang. Pendidikan formal, ST Negeri, sampai SMEA swasta itu di Nias, di Gunung Sitoli. S1, S2 di Universitas Mercu Buana Jakarta. Pendidikan informal, ada pembekalan dan pemantapan pemimpin tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional RI pada tahun 2019 dan 2014. Pengalaman pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan itu sampai sekarang menjadi anggota MPR DPR RI dari tahun 2014. Juga pernah menjadi Direktur Utama PT Molala Ba'abadi 2008-2014. Sampai sekarang juga masih menjadi Komisaris Utama PT Molala Ba'abadi. Komisaris CV Mitra Samolala dari 2005 sampai sekarang. Juga Direktur CV Mitra Niaga Pratama pada tahun 2002 sampai 2005. Sebagai wirausaha entrepreneur. Ya. Lalu Asisten Kepala Pabrik PT Zado Lestari. Juga sebagai staf PT Kuarta Sejati Utama 1992 sampai 95. Penghargaan yang pernah diterima itu Outstanding Award for Inspiration Figure, Heartline FM, Aspirational Young Leader ya pada tahun 2014, dan kemudian ada Media Value Advocate Heartline FM Award ya 2016. Ada beberapa pengalaman organisasi banyak sekali. Saya coba baca di 5 teratas ya. Mohon maaf Pak Marinus Gia kalau saya tidak baca semuanya untuk menghemat waktu. Sebagai bendahara DPD PDIP Perjuangan Provinsi Banten 2020 sampai 2025. Jadi sekarang masih aktif sebagai bendahara. Lalu kemudian Ketua Taruna Merah Putih Provinsi Banten 2017 sampai 22. Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Banten 2015 sampai 2020. Ketua Umum Himpunan Masyarakat Nias Indonesia. Jadi ini ketua kita, Ketua Himni se-Indonesia, Ketua Umum 2015 sampai sekarang. Lalu Sekretaris Umum Pimpinan Pusat. Ya. Jadi selanjutnya nanti bisa dibaca sendiri. Saya lanjutkan dengan pembicara kita yang ketiga, yaitu Bapak Dr. Kasianus Telambanua SH.MH, atau sering dipanggil juga Bapak Ama Michel Telambanua. Lahir di Unreboli, Kota Gunung Sitoli, jabatan sebagai Hakim Tinggi, dan unit kerja sekarang itu di Pengadilan Tinggi Jambi. Tentu saja ada banyak hal lain yang bisa kita dapatkan dari para pembicara kita, tapi ini yang bisa disampaikan pada sore hari ini berkaitan dengan para pembicara. Itulah para pembicara kita yang hebat-hebat. Semoga dengan pembicaraan ini kita semakin diterangi oleh pemahaman, pengetahuan, dan pengalaman para narasumber kita. Ya. Ligi-ligi silewi fatido wa asehi, hese nazese fatode fatido wa onehe. Nah itulah yang kita lakukan sekarang. Ya, supaya kita semakin pintar, supaya kita semakin baik, semakin indah. Dan semoga apa yang disampaikan oleh para pembicara membuat kita semakin onehe, semakin pintar, semakin cerdas dalam hidup dan dalam karya. Dan tentu saja tido wa'asih. Saya beri waktu kepada masing-masing nanti sesuai dengan apa yang disampaikan oleh panitia, masing-masing menyampaikan 20 menit presentasi. Mohon maaf nanti kalau saya beritahu kalau waktunya kira-kira sudah selesai. Nah, nanti kita akan perdalam di sesi tanya jawab. Itulah perkenalan kita dengan para pembicara, dan saya persilakan pembicara pertama kita, Bapak Pendeta Tuoni Telambanua, 20 menit dari sekarang. Silakan Bapak Pendeta. Ya, terima kasih Pak Pastor, moderator kita yang sangat luar biasa. Salam hormat buat Pak Menku, Pak Profesor, Pak Ketua Himni, Pak Marinus, Pak Kasianus, teman narasumber, dan 156 peserta webinar yang kekasih. Wawemi Fefu Yahobu. Ya, saya akan coba
share pemikiran tentang apa dan bagaimana pemahaman saya sehubungan dengan tema yang diminta, yaitu Sehimate Moroi Aila yang saya fahami sebagai prinsip moto semboyan dalam menjaga identitas. Dan identitas itu adalah berkaitan dengan goal hidup Ononiha, yaitu mendapatkan lahemi. Itu hal yang pertama. Dan lahemi itu dalam buku Cross and Ado, buku saya, itu menyangkut ya katakanlah posisi, vetaro, fohe, ngaute, dan juga ilmu. Walaupun dulu dikaitkan dengan ilmu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika kita mau menelaah apa dan bagaimana munculnya filosofi atau prinsip hidup tentang Sehimate Moroi Aila, tentu kita, dan itu bagi saya itu berkaitan dengan siapa Ononiha. Saya tidak membahas itu, tetapi kita sudah tahu berbagai pendekatan ketika menelaah siapa Ononiha, baik secara mite dengan 1 leluhur, 3 leluhur, 4 leluhur, atau 5 leluhur dengan pendekatan Onosirao, atau pendekatan-pendekatan etnologi dan sosiologi. Itu banyak tulisan-tulisan para antropolog, etnolog, dan misionaris, ataupun juga penelitian arkeologi dengan DNA yang menggunakan pendekatan atau kaidah ilmiah. Tetapi dari semua itu, baik mite maupun pendekatan sosiologi, arkeologi, saya menemukan bahwa Ononiha itu atau leluhur kita itu adalah menjadi satu, menyatu dari kepelbagaian. Dan proses untuk menyatu itu ada perjumpaan. Perjumpaan antar kelompok suku bangsa. Dan kalau kita belajar antropolog itu ada Pak Ote ahlinya, maka dalam perjumpaan itu bisa terjadi perang. Atau bisa berkoalisi, atau bisa berasimilasi. Dalam konteks Nias, kalau kita mengingat tentang perang-perang antar kelompok, antar suku, antar desa, malah antar eri, nah itu tidak bisa terlepas dari perjumpaan-perjumpaan. Nah, bahwa ada yang berkoalisi ya tentu ada, dan ada yang berasimilasi ya dalam perjumpaan dengan pihak yang lain. Nah, dari semua itu kita harus sadar bahwa memang Nias itu satu, tetapi itu hasil dari perjumpaan kelompok-kelompok yang datang secara bergelombang, dan ini saling berinteraksi, saling menguasai, saling mempengaruhi, saling melihat titik temu, dan seterusnya. Nah, dalam rangkaian itu maka biasanya perang atau konflik itu bisa muncul karena ada upaya kolonial, imperial, tapi ada dalam rangka menjaga identitas. Menjaga identitas itu karena berkaitan dengan wilayah, dengan tanah, berkaitan dengan kekuasaan, dan berkaitan dengan martabat atau harga diri. Nah, pengalaman Nias, ya, perang atau konflik yang terjadi, itu yang terjadi bukan karena jiwa imperialis, melainkan karena alasan menjaga identitas, entah itu wilayah, tanah, kekuasaan, atau harga diri. Dan disinilah muncul prinsip Sehimate Moroi Aila. Nah, dalam perang itu ya ada upaya untuk katakanlah menghancurkan lawan. Ada juga bertahan dan tidak mau dipermalukan, lebih baik mati daripada malu. Atau ada berdamai, dalam pengalaman-pengalaman Nias itu banyak berdamai antar kelompok, dan ada tentu mengalah.
dari berbagai penelusuran saya, bagi Ononia sikap mengalah itu jarang ditemukan. Walaupun ada kisah tentang lomba di Teteh Holiana memperebutkan siapa pewaris takhta yang nanti dimenangkan oleh Lobemena, atau di keturunan Daily atau Gea dengan kisah Nagosafusi, maka saya melihat tidak ada sikap mengalah. Yang ada ialah ketika sudah kalah, tidak mau tunduk. Dan karena itu justru berpisah. Itu Gemi yang pergi ke kampungnya Pak Pastor, yaitu karena memang kasus setelah ada ketidaksesuaian atau ketidakcocokan lagi karena Nagosafusi. Nah, hal-hal seperti itu. Jadi umumnya kata mengalah dalam pengalaman-pengalaman sejarah itu hampir jarang ditemukan. Nah, dan karena itu ketika bicara masalah identitas, mempertahankan identitas, dan itu ada kaitannya dengan inti dari Vodake. Dan Vodake itu adalah berkaitan dengan huku sifa khaiba botoniha, huku sifa khaiba gohetaniha, huku sifa khaiba roroge fezumange, huku sifa khaiba selingkaran hidup, dan juga pekerjaan dan kepemimpinan. Apabila ada hal-hal yang mengganggu kelima ini yang diatur dalam Vodake, maka bagi Ononia lebih baik mati daripada malu. Dalam berbagai penelitian nanti kita akan lihat bahwa sikap mempertahankan martabat ini atau harga diri ini tidak hanya dalam soal perang atau menjaga identitas dalam kaitan dengan hukum-hukum, tapi juga nanti kita akan lihat dalam seluruh dimensi kehidupan. Ya, sikap menjaga identitas, martabat, harga diri terimplementasi juga dalam kelima unsur di atas. Bila ada pelanggaran, padahal di atas, maka ada sikap mempertahankan dan bisa sampai menyerang. Yang penting jangan permalukan saya. Jangan permalukan kami atau komunitas Sekhimate Moroi Aila. Juga Sekhimate Moroi Aila mewujud dalam seluruh unsur budaya. Kalau kita meneliti bagaimana kebudayaan Nias, dulu Hada, huku, itu semua didasarkan pada agama suku, ya, agama asli. Jadi segala sesuatu, sistem mata pencaharian, sistem perlengkapan peralatan, struktur adat istiadat, struktur masyarakat perkampungan, pesta jasa, sistem seni, itu semua didasarkan pada agama lama. Dan keseluruhan kegiatan unsur budaya ini selalu ada prinsip Ononia, ya, mempertahankan identitas, mempertahankan martabat, harga diri, itu penting bagi Ononia. Nah, saya tidak akan membahas banyak. Kita hanya melihat nanti bagaimana mempertahankan adat. Mengapa Ononia tidak mau malu dalam selingkaran adat istiadat? Karena itu menyangkut identitas. Entah identitas pribadi, tapi lebih-lebih karena identitas kelompok. Dan ini berkaitan dengan tujuan hidup yang tadi, yaitu mendapatkan lakhmi, ya, lakhmi, kekayaan, keturunan, kehormatan, nah, itu, dan lepas dari kutukan, itu semua dilakukan. Nah, ya, kalau kita melihat semuanya, ya, artinya ini di adat istiadat, bagaimana lakhmi itu, ya, itu harus dijaga, ya, di semua, di tadi kelahiran, di perkawinan. Mengapa orang Nias sangat-sangat sulit seandainya sudah ada ikatan dan Aila mengabuli furi, karena itu menjaga harga diri, identitas. Dalam semua, itu yang saya mau katakan di upacara-upacara kematian, mengapa harus dilakukan seluruh rangkaian adat istiadat, karena itu difahami dalam rangka menjaga identitas, harga diri,
Dan itu mengkait dengan goal hidup, yaitu hobo-hobo atau lahemi. Nah, termasuk dalam sistem kemasyarakatan dan kepemimpinan, itu juga soal prinsip yang tadi terimplementasi Sekimate Mori Aila, sehingga bagi Ononiha, ya bagaimana kehidupan kemasyarakatan ditata dalam benua, dan di dalam benua ada tatanan-tatanan, ada order menyangkut adat istiadat, ekonomi, sistem politik, ya saya pakai istilah sekarang ya. Nah itu semua harus dijaga supaya menjaga identitas sebagai bagian dari harga diri. Nah, persoalannya memang ialah bahwa sistem itu ya mengalami perubahan. Tentu itu harusnya diikuti bagaimana memberi makna dalam konteks yang baru. Nah, makanya dulu dalam sistem pemerintahan ya ini ada tataan-tataan, dan ini bukan gampang saja. Ada usaha-usaha bagaimana memperoleh jabatan-jabatan sebagai salawa atau balugu atau apapun, dan biasanya keempat poin ini menjadi sangat penting. Nah, itulah sebabnya juga para salawa dia bagian dari Fodrake dianggap sebagai hal yang perlu dijaga, sehingga kalau mempermalukan salawa atau si ulu atau bala si ulu atau apapun istilah di kelompok kita di Nias, itu muncullah sikap tadi bagaimana Sekimate Mori Aila. Nah, tapi itu bukan gampangan saja, karena bagi Ononiha itu mencapai semua ini harus bekerja keras. Ya, harus bekerja keras, harus kaya, harus juga punya solidaritas dan sebagainya, sehingga tidak ada pemimpin yang gampangan, yang melompat begitu saja bagi Ononiha. Nah, saya tidak bahas tentang stratifikasi ini karena ini berkaitan tadi dengan bagaimana mempertahankan status, sehingga sering dianggap yang kaum bangsawan, si ulu itu dianggap mewakili dunia atas, dan si warawara atau niasato itu mewakili dunia bawah. Dan karena itu harus siap menjaga kehormatan dari para pemimpin itu, karena dia adalah berasal dari dunia atas. Nah, saya tidak mau membahas lagi ini. Yang jelas ialah bahwa dalam sistem mata pencaharian pun sikap Sekimate Mori Aila itu sangat penting. Ya, sehingga kalau kita meneliti Hoho atau Amaidola yang memberi teguran-teguran terhadap yang malas, yang curang dalam pekerjaan banyak sekali, itu ya, atau yang tidak mau bekerja keras ketika melakukan sesuatu. Amaidola misalnya, behule motomo lagi kia, behule motomo la auro, le araraba legi aroro. Itu hanya contoh kecil saja dari bagaimana supaya jangan sampai malu. Karena itu ada nasihat-nasihat, ada kearifan-kearifan melalui Hoho dan sebagainya, atau Amaidola dan sebagainya. Nah, memang ada pergumulan-pergumulan dalam perubahan zaman. Misalnya ada tatanan-tatanan bahwa dulu laki-laki itu yang kuat dianggap kuat, dan perempuan dianggap lemah, sehingga yang manui bageu itu adalah laki-laki atau molau benio sikula, sedangkan mogogobi dan sebagainya itu kaum lemah. Tetapi kalau ada perubahan seperti ini, maka bagi Ononiha sedikit ada reaksi. No abu anahamaira no ateugo rekata mogogobi dramatua molau benio raalabe. Tetapi ini sebenarnya juga ungkapan ya memalukan kalau si laki-laki justru lupa akan tanggung jawabnya, dan itu memalukan. Nah, jadi bagaimana supaya tidak malu, ya harus bekerja keras. Kira-kira itu intinya. Nah, ya dari syair-syair juga ada banyak hal, saya lewati saja.
saya langsung saja pada bagaimana Sekhimate Moraila dalam pembauran, dalam perjumpaan. Dan Ononiha merumuskan berbagai ungkapan-ungkapan, sarani dan sebuah gugus, sebuah benua, sebuah buah-buah. Mengapa ada selalu kata-kata ini? Supaya jangan ketika berjumpa ya jangan sampai malu. Nah, artinya menjaga kehormatan. Identitas grup, sehingga itu menjadi sangat penting. Dan identitas grup itu ada Makhoita Zatua dan ada Makhoita Banua ketika sudah ada koalisi atau ada kebersamaan-kebersamaan. Tetapi satu hal yang selalu muncul dalam pembauran itu adalah ungkapan seperti ini. Fauma ononama. Tefengo nonogae silemu erai. Sekhimate muriaila. Artinya ini sebetulnya lebih positif. Bagaimana supaya identitas kelompok-kelompok yang berjumpa itu tetap dijaga, dihormati, tidak sampai mempermalukan. Nah, saya karena singkat ya, karena waktu, jadi intinya bagi saya bahwa filosofi atau prinsip atau panduan hidup itu yang Sekhimate Moraila itu tidak negatif, tetapi justru dia lahir dalam rangka mempertahankan identitas dalam perjumpaan-perjumpaan. Nah, bagaimana dengan sekarang? Prinsip Sekhimate Moraila masih hidup dan digunakan dalam menjaga harga diri, pribadi, kelompok, terutama yang sifatnya sosial. Yang sifatnya sosial, yang sifatnya adat istiadat, termasuk dalam gereja. Jadi pengalaman saya yang sudah hampir 10 tahun melayani di sinode, ya jiwa menjaga harga diri itu dalam tanda kutip prestise atau sosial itu sangat banyak. Mengapa gereja harus dibangun tinggi-tinggi, besar-besar? Itu mengapa ketika diresmikan gereja puluhan bahkan pernah ada ratusan ekor babi dikorbankan. Itu saya melihat lebih kepada prestise, jadi artinya harga diri sekarang sudah lebih kepada prestise, termasuk itu dalam gereja. Tetapi kurang tampak nilai-nilai menjaga identitas itu, harga diri itu dalam kaitan ekonomi dan politik. Jadi tidak malu menerima suap, tidak malu korupsi, tidak malu mengemis, dan tidak malu menipu dan tidak malu rakus. Jadi ini yang sebenarnya sudah bergeser, karena tadi kalau paparan saya sebelumnya bahwa sebenarnya prinsip hidup itu lebih positif untuk menjaga memelihara identitas, harga diri, martabat, supaya sungguh-sungguh tidak malu dan tidak dipermalukan dan mempermalukan. Nah, mengapa ini? Saya melihat minimal 3 hal. Karena kemiskinan dan keterbelakangan. Yang kedua, karena perjumpaan dengan pihak atau sistem lain. Pihak dalam arti itu bisa perorangan, atau bisa perkelompok, atau sistem yang ada. Sejak zaman kolonial sampai sekarang yang melahirkan sikap oportunis, sikap mental meminta, peminta, dan sikap greedy, rakus ya. Rakus, ulu-uluah. Dan yang ketiga karena jiwa patriotik itu memudar. Nah, jadi Sekhimate Moraila yang justru lebih patriotik itu menjadi memudar. Nah, oleh karena itu menurut saya perlu pada satu sisi mengembangkan kearifan lokal Nias yang konstruktif itu, yang tadi justru bersikap bernilai positif, tetapi pada sisi lain perlu mengembangkan juga kontekstualisasi sesuai dengan konteks bahwa ada banyak perubahan-perubahan yang terjadi, tetapi nilai-nilai yang baik itu perlu dikembangkan, tetapi dihadirkan dalam konteks kontemporer, dan transformasi nilai-nilai yang tidak membangun itu menjadi diperlukan. Dan saya sebutkan ini semua, artinya ini tugas semua, entah pemerintah, entah lembaga kemasyarakatan, gereja, pokoknya semua unsur terpanggil untuk ini.
Nah, secara teologis sedikit saya ingin katakan bahwa kalau kita melihat dalam Perjanjian Lama, manusia itu adalah imago Dei, dan nanti dalam Israel mereka menyebut diri sebagai umat pilihan, umat yang unggul, dan itu memiliki arti menerima berkat, kalau di Kejadian menerima kepercayaan ya sebagai mitra Allah, dan menerima berkat serta menjadi berkat itu sebagai umat Allah. Tapi juga menjadi umat yang mengasihi Tuhan dan sesama, dan umat yang taat kepada Taurat. Nah, kalau kita melihat perkembangan Israel, justru nilai-nilai imago Dei dan sebagai umat pilihan Allah itu melahirkan bagaimana prinsip-prinsip hidup ketika mereka berdiaspora. Dan saya mencatat, ini saya dapatkan ini ketika bertemu dengan rekan seorang rabi Yahudi. Saya bertemu di Inggris, dan dia katakan bahwa ada 5 yang tetap dipegang oleh Yahudi diaspora itu, yaitu tidak kehilangan identitas, agama dan budayanya, berjuang agar menjadi yang terbaik ya, dimanapun mereka ada, tetap teguh dalam persekutuan, jadi pasar radede sesama mereka tetap dipertahankan, berbaur dan menjadi berkat bagi yang lain di mana mereka ada. Tetapi hal yang kelima, tidak pernah melupakan daerah asal. Nah, ini dalam kaitan dengan bagaimana umat Allah itu. Dan kalau kita melihat dalam Perjanjian Baru, maka di dalam Kristus Yesus manusia itu adalah imago Dei, cipta manusia baru, dan dalam Kristus itu dia telah menjadi anggota keluarga Allah dan ciptaan baru. Oleh karena itu, ya manusia seharusnya dikendalikan, ya sikapnya, ya prinsip hidupnya dikendalikan oleh roh dan buah-buah roh. Dia menjadi garam dan terang, dan kemuliaan itu ada ketika menjadi berkat dengan merendahkan diri. Nah, ini buah-buah roh itu dan sebagainya. Dan itu Pak Pastor, sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pendeta atas presentasi yang luar biasa. Tadi dari asal-usul kenapa muncul prinsip hidup sehimate moroi aila, dan bagian terakhir tadi dibungkus dengan pengalaman umat Israel dalam kitab suci, bagaimana menjadi imago Dei, menjadi citra Allah. Dan kalau kita orang Nias, bagaimana kita menjadi orang Nias, entah di Nias atau di tanah perantauan. Terima kasih Pak Pendeta, nanti kita akan kembangkan dalam tanya jawab. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi Bapak Marinus Gia berkaitan dengan prinsip ini, tapi mungkin juga lebih pada bagaimana orang Nias itu berhasil ya di tempat lain, ya bisa lebih hebat atau bisa berkembang ya. Juga bagaimana prinsip ini dikembangkan ke sana ya. Ada juga di dalam amaidola kita hulum boli ya, hulum wang boli italui berlali. Ya, jadi orang Nias pun bisa berkembang di luar daerahnya, dan itu sudah dibuktikan oleh salah seorang Pak Marinus dan ada banyak yang lain lagi. Silakan Pak Marinus, 20 menit. Ya. Terima kasih Pak Pastor. Yahovu Fefu. Yahovu. Yahovu. Pak Pastor, saya tidak bisa beramaidola seperti sejagonya Pak Pastor gitu ya. Karena saya harus belajar banyak dari senior-senior soal amaidola ini. Yang saya banggakan dan saya hormati Pak Moderator, Pastor Daily, Pak Eporus, teman pembicara pada hari ini, Eporus BNKP, Pak Pendeta Tuhoni, Pak Kasianus, Hakim Tinggi Jambi, yang juga sudah bersama-sama dengan kita, seluruh peserta webinar pada sore hari ini, dan terlebih-lebih rekan-rekan, kawan-kawan pengurus DPC HIMNI Kota Bandung yang bekerja sama dengan Pemanis dan juga IPMN Bandung yang sama-sama
bersepakat untuk melakukan webinar dengan berbagai perspektif yang menurut topiknya sudah diberikan kepada para pembicara-pembicara. Pada sore hari ini, saya diberikan topik soal relevansi dengan prinsip Seki Mate Moroi Aila, dan apakah masih relevan enggak kira-kira kalimat itu sekarang. Kalau tadi Pak Pendeta, Pak Eporus sudah mengungkap bagaimana sejarah munculnya prinsip Seki Mate Moroi Aila itu, kita tahu bahwa awalnya dimulai karena pertarungan-pertarungan yang terjadi di antara masyarakat yang saling mempertahankan harga diri. Saya akan share sedikit bahan saya. Sebentar ya, ini saya belum mengerti nih gimana. Atau panitia bisa membantu saya dari sana ya supaya bisa ngoperate aja. Bisa Pak. Oke. Ya. Baik. Nah, Seki Mate Moroi Aila ini sebenarnya ini bukan hanya menjadi bagian dari prinsip masyarakat Nias, ya. Saya tidak mengulang apa yang sudah disampaikan oleh Pak Eporus tadi karena sudah kita sama-sama tahu munculnya Seki Mate. Prinsip ini sebenarnya adalah juga merupakan harga diri, ya, harga diri dari masyarakat lain yang tidak hanya ada di Nias. Nah, nilai harga diri dan komitmen yang ada di masyarakat Nias itu merupakan nilai sosial yang berkembang pada masyarakat Nias dahulu, dan sampai saat ini prinsip tersebut masih ada, meskipun dengan arti yang sedikit lebih lunak, tidak mati fisik, tetapi mati secara ekonomi dan masa depan. Pak Eporus, pembicara sebelumnya, sudah menyampaikan bagaimana pergeseran budaya dari kalimat yang menjadi prinsip masyarakat Nias yang diwariskan kepada kita hari ini. Kalau kita lihat di beberapa daerah yang ada di Nusantara dan juga di dunia, ada yang mirip prinsip ini, seperti Carok di Madura. Carok di Madura itu lakona daging bisa ejai, lakona aletada, tambana kejabe ngerodara. Daging yang terluka masih bisa dijahit, tetapi jika hati yang terluka tidak ada obatnya kecuali minum darah. Kalau di Bugis, sirina pace ini sering dipakai di pemerintahan ya untuk mencegah bagaimana para pejabat menggunakan prinsip ini sehingga terhindar dari korupsi. Ya. Saya agak susah membaca ininya, tapi bahasa Indonesianya begini: hanya karena rasa malu kita bisa hidup di dunia ini. Jika rasa malu itu sudah hilang, maka lebih baik mati karena engkau tak berarti lagi sama sekali. Bahkan binatang lebih berharga dibanding dirimu. Nah, coba kalau kita perhatikan kalimat itu begitu hebatnya dan begitu tajam, bahwa harga diri itu jika sudah jatuh, maka binatang pun lebih berharga dibanding kita. Kita juga melihat, mendengar, dan membaca, sering mendengar soal harakiri di Jepang. Harakiri di Jepang itu kebanyakan bertindak dimulai dari para tentara. Bunuh diri bagi tentara yang gagal dalam perang di Jepang itu diakibatkan karena malu. Malu berarti tidak punya harga diri. Nah, next slide. Saya mencoba melihat di dalam ilmu sosiologi. Operator? Ya, dalam ilmu sosiologi, nilai didefinisikan sebagai suatu yang dianggap baik, benar, dihormati, dihargai, diharapkan, serta dicita-citakan. Nilai ini setelah menjadi prinsip hidup orang per orang dalam masyarakat atau berterima umum dan dipraktekkan oleh sebagian besar masyarakat,
maka nilai tersebut menjadi nilai sosial masyarakat. Demikianlah Sehimate Moroi Aila ini menjadi nilai sosial bagi masyarakat Nias hingga saat ini. Next slide. Apa makna Sehimate Moroi Aila? Lebih baik mati daripada menanggung malu bagi masyarakat Nias. Next slide. Nah, sebagai nilai sosial, anggapan yang dicita-citakan bukan matenya. Jadi ada dua kata di situ, Sehimate Moroi Aila, mate dan aila. Dalam nilai sosial, mate itu adalah bukan dicita-citakan, tetapi yang dicita-citakan itu adalah le aila. Jangan aila, jangan malu. Bagi masyarakat Nias dahulu, aila dianggap sebagai aib sosial, cacat di masyarakat, dan tidak berharga di dalam pergaulan, interaksi sosial masyarakat. Artinya dalam ungkapan ini mengandung sesuatu yang dicita-citakan, sehingga harus diperjuangkan dan dipertahankan, yaitu harga diri dalam kultur lain yang secara internasional diterima sering dalam secara internasional diterima sering disebut juga sebagai pride, ya, seseorang yang punya pride, seseorang punya harga diri. Mate itu bukan yang dicita-citakan, tetapi konsekuensinya dari aila, nilai yang ingin dipertahankan itu lebih baik sekalian mate. Nah, ini ada sebab akibat antara dua kata yang sama. Next slide. Nah, masyarakat Nias terkenal sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kehormatan, harga diri, dan kepercayaan. Dengan demikian, sebagai masyarakat Nias harus mampu untuk menjaga kehormatan diri, keluarga, serta bisa menjaga kepercayaan terlebih-lebih saat berada dalam pergaulan dengan masyarakat luas. Nah, dalam perspektif positif, Sehimate Moroi Aila dapat mempunyai makna netral, bahkan dapat dimaknai memotivasi masyarakat Nias untuk memegang teguh komitmen atau juga mendorong percepatan kemajuan masyarakat dalam mencapai achievement atau prestasi yang tinggi, persaingan ekonomi, dan persaingan politik. Ya, kalau kita lihat kehidupan masyarakat Nias sekarang ini, yang daerah kita masih dianggap sebagai daerah terpencil, daerah tertinggal dalam negara Republik Indonesia ini, maka kemungkinannya kita juga prinsip ini harus menjadi bagian dari kita. Bahwa ada nggak rasa malu kita ketika kepulauan kita menjadi tertinggal dibanding kepulauan lain? Mohon maaf tadi Pak Wamenkeu masih ada ya. Yang jadi persoalan masih ya Pak Wamenkeu ini sebagai masyarakat Nias, Pak Wamenkeu ini kekurangan uang kepulauan Nias untuk membangun. Ini juga menjadi perhatian Pak Wamenkeu. Bagaimana bisa segera mensejajarkan kepulauan Nias ini menjadi sama dengan kepulauan-kepulauan lain yang ada di Indonesia. Dengan prinsip Sehimate Moroi Aila itu menjadi bagian dalam prinsip-prinsip kehidupan kita sebagai orang Nias. Yang jadi persoalan sesungguhnya adalah apa ukuran Le Aila itu? Kalau dulu Le Aila itu bisa diartikan sepanjang harga dirinya tidak diinjak-injak dalam interaksi sosial, harga dirinya tidak dianggap rendah, karena tidak mampu menikahkan anaknya seperti apa yang disampaikan oleh Pak Teoni tadi, tidak mampu membayar hutang jujuran karena tadi dia tidak boleh aila beuh mangabuli furi karena harus melakukan pernikahan itu walaupun dia tidak punya dana. Ini yang saya namakan tadi mati secara ekonomi kepada keluarga mertua sesuai dengan Bosimbewe. Jangan juga sampai dikatai tidak tahu adat, le mangilah hukum, le laosiwawei bahada bambanua, tidak dilanggar hak-hak pribadinya, misalnya fangailasi anak gadis keluarga atau kerabat dalam keluarga luasnya dan hal-hal lain
Ini yang sering terjadi di masyarakat Nias ketika proses modernisasi yang kita alami sekarang. Sebelum ada pergeseran, lebih baik mate moroi aila dipraktekkan dalam kehidupan sosial masyarakat, dalam adat istiadat masyarakat. Sehingga apa yang terjadi? Ekonomi masyarakat Nias menjadi mati. Oya gemu, lekefe, itehni visa, ibu anono gefe, walaupun bunga uangnya besar, tapi demi harga diri saya, dia harus melakukan apa yang sudah menjadi cita-citanya, apa yang sudah menjadi komitmennya. Nah, juga dulu ada owasa atau mangowasa dianggap sebagai sarana menaikkan status sosial seseorang. Tadi Pak Pendeta juga sudah menyinggung ini, sehingga orang yang tidak sanggup mangowasa, padahal dia turunan Balugu, maka ia harus memaksakan diri untuk mengewasa. Meskipun secara fakta bahwa ekonominya tidak ada, uangnya tidak ada, dia tidak mampu membeli babi yang banyak, dia tidak mampu menyediakan beras yang banyak untuk memberi makan beratus-ratus orang, bahkan beribu-ribu orang yang ada di kampungnya, hanya untuk menaikkan status sosialnya menjadi Balugu. Tapi karena malu, status sosialnya dianggap cacat sebagai turunan Balugu, maka lebih baik mati ekonomi dengan berhutang 7 turunan pun dia lakukan. Dan ini yang menimbulkan kemiskinan. Dalam konteks seperti ini, sehimate moroi aila menjadi tidak netral, cenderung berkonotasi negatif. Berbeda tadi, kalau kita mau melihat perspektif positif, dalam perspektif positifnya memberikan motivasi bagi masyarakat Nias untuk menaikkan harga dirinya, mensejajarkan dirinya dalam perspektif positif dengan teman-temannya, dengan pergaulannya dengan masyarakat lainnya. Nah, sesuai dengan topik yang ditanyakan kepada saya, masih relevankah ungkapan ini digunakan untuk saat ini? Tentu saja kita bersyukur bahwa ungkapan yang dilahirkan oleh nenek moyang kita itu bukan hanya ungkapan yang hanya berguna di saat itu, tapi juga berguna sampai saat ini. Bagaimana merelevansinya? Bagaimana merelevansikannya saat ini? Harus mereaktualisasi Sekimate Moroi Aila ini. Harus dianggap sebagai komitmen untuk harus berhasil dalam apapun yang diperbuat. Kata mate pun perlu direaktualisasi. Artinya apabila komitmennya tidak tepati dalam bidang itu, maka dia malu untuk tampil lagi pada bidang yang pernah gagal tersebut. Harakiri di Jepang merupakan prinsip pemimpin. Kalau ia tidak sesuai dengan komitmennya, tidak sama dengan tujuannya, maka lebih baik membunuh diri. Kalau ia ditugaskan pada tugas tertentu, misalnya Pak Pendeta, ini karena pembicaranya tadi Pak Pendeta, misalnya Pak Pendeta tidak bertugas sebagai pendeta yang sebenarnya, maka bisa Sekimate Moroi Aila itu menjadi bagian dari dirinya. Bagaimana direaktualisasi dalam kehidupan sebagai pemimpin. Dalam ilmu perang juga demikian. Tentara Jepang melakukan itu. Nah, ini saya mengambil satu ayat Alkitab ya. Kalau kita sudah mereaktualisasi itu, ia seperti pohon ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini saya mencoba bukan berarti mengambil posisinya Pak Pendeta, tetapi saya karena saya sering mendengarkan khotbah-khotbah Pak Pendeta, jadi saya mencoba mengaitkan bagaimana supaya kata Sekimate Moroi Aila ini menjadi lebih cepat pendekatannya kepada masyarakat. Next slide. Nah, terakhir. Apa dampak idiomnya kalau Sekimate Moroi Aila ini menjadi bagian dalam kehidupan kita dan kita terapkan dalam perspektif positif tadi
bukan mengambil dari sisi negatifnya. Jadi masyarakat Nias bisa menjadi haus akan prestasi dan mendorong percepatan kemajuan baik di level nasional maupun dunia karena memiliki karakter budaya yang baik. Masyarakat Nias memiliki jiwa kesatria, bukan pecundang. Bahwa harga diri sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Nias yang diwujudkan melalui raihan prestasi, penghormatan kepada harkat kemanusiaan, dan banyak hal lain dalam nilai-nilai yang tumbuh di tengah masyarakat. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan kepada kita untuk lebih dalam kita bisa memahami kalimat dan falsafah hidup, falsafah masyarakat Nias, Sehi Mate More Aila. Kata Sehi Mate More Aila ini mulai terkenal ketika Pak Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli mengungkapkannya dalam melalui televisi ketika ada persoalan demo mengenai RUU KUHP. Nah ini saudaraku masyarakat Nias yang mendengarkan, semoga apa yang sudah kami sampaikan ini dapat menjadi bagian yang bisa kita dalami secara bersama-sama dan menjadi bagian dalam kehidupan kita sebagai masyarakat Nias dimanapun kita berada. Demikian Pak Astor, terima kasih. Tuhan memberkati kita. Baik, terima kasih Bapak Ketua HIMNI, Bapak Marinus Gia. Terima kasih atas pemaparannya. Bahwa kita diharapkan menjadi pribadi yang berjiwa ksatria, yang terdorong untuk berprestasi, untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk Indonesia, dan sebagainya. Terima kasih sekali lagi, dan kita teruskan kepada pembicara ketiga kita, yaitu Bapak Kasianus Telambanua, Hakim Tinggi di Jambi. Silakan Bapak Amamisya. Mohon di-unmute dulu, Pak. Lah, Saudara Pastor. Nah, silakan. Saya mulai saja. Saya melengkapi dari apa yang sudah disampaikan oleh pembicara terdahulu. Share screen saya sudah kelihatan, Pastor? Masih belum di layar saya ini. Oh ya, sudah hampir muncul. Ya, sudah Pak. Sudah ya Pak, Pastor? Sudah. Silakan. Dalam sesi yang ketiga ini saya membatasi diri bahwa mengungkapkan filosofi suku Nias dan implementasinya dalam interaksi antara Ononiha dan antara Ononiha dengan kelompok masyarakat lain. Saya tidak menyinggung lagi, saya tidak membahas bagaimana nilai ini telah terinternalisasi dalam kehidupan orang Nias. Itu tidak kompetisi saya, karena itu Romo Ote di situ sebagai antropolog dan Pak Pendeta. Jadi saya hanya membahas bagaimana sih implementasi filosofi suku Nias Sehi Mate More Aila ini dalam kehidupan, dalam pergaulannya selanjutnya. Maka kita awali bagaimana sebetulnya manusia itu. Aristoteles mengatakan manusia itu adalah makhluk sosial, zoon politikon. Jadi seorang manusia hanya akan berarti, hanya bisa memenuhi kebutuhannya, bisa berhubungan dengan orang lain. Tidak pernah ada manusia yang hidup sendiri, tetapi dia memerlukan manusia lainnya. Bahkan manusia menjadi manusia hanya apabila ia berhubungan dengan manusia lainnya. Lalu ada seorang ubi societas ibius, ungkapan yang disampaikan oleh Cicero. Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Artinya, dalam masyarakat itu terdiri dari beberapa individu-individu. Lalu individu itu membentuk kelompok yang disebut masyarakat. Lalu mereka menyadari di antara mereka pasti terjadi konflik kepentingan, maka mereka sepakati sebuah aturan untuk menyelesaikan konflik itu, maka itulah yang disebut hukum.
homo homini lupus. Ini Thomas Hobbes mengatakan bahwa ada satu sifat manusia itu seperti serigala. Siapa yang kuat, dia yang menang. Ini yang sifat yang ada dalam diri manusia. Maka untuk itu manusia-manusia tadi, individu yang ada dalam kelompok masyarakat tadi itu menyepakati sebuah aturan yang namanya hukum agar tidak ada konflik kepentingan di antara mereka. Itulah hukum. Maka hukum itu adalah merupakan serangkaian aturan yang berisi perintah ataupun larangan yang sifatnya memaksa demi terciptanya suatu kondisi yang aman, tertib, damai, dan tentram, serta terdapat sanksi bagi siapapun yang melanggarnya. Ini hukum. Jadi ada sanksinya. Selain hukum, kita juga kenal masyarakat. Saya ulangi tadi, masyarakat ini harus manusia-manusia yang berkumpul tadi itu memerlukan hukum, aturan. Orang Nias memerlukan hukum, dan itu yang mengatur tingkah laku mereka. Nah, tadi di awal sudah dikatakan bahwa antara kepentingan manusia itu saling berkonflik. Mereka berkonflik karena konflik of interest. Mungkin kepentingannya yang sama, maka sering terjadi perselisihan. Perselisihan biasanya diawali karena pelanggaran hak dan kewajiban. Maka timbullah konflik. Maka itulah timbul hukum. Sekarang apa hubungannya dengan budaya? Dalam judul saya sudah sampaikan budaya hukum. Budaya ini adalah nilai-nilai yang lahir dalam diri manusia yang sejak lahir sampai ia besar ditanamkan oleh leluhur, oleh orang tuanya. Dan nilai-nilai itulah yang mempengaruhi karakternya, tindakannya dalam kehidupannya. Baik di dalam kelompoknya atau setelah ia keluar dari kelompoknya pergi merantau seperti orang Nias yang tinggal di diaspora saat ini. Nah, salah satu nilai itu tadi telah disebut oleh Pak Pendeta dan Pak Marinus adalah nilai Schimate Moroi Aila. Nah, lalu ini salah satu penting. Sistem hukum itu ada 3. Ada struktur hukum. Struktur hukum itu adalah peranatanya. Penegak hukum. Ada polisi, ada jaksa, ada hakim, ada orang KPK. Ada advokat. Itu hukum. Lalu ada substansi hukum. Substansi hukum itu adalah peraturannya, undang-undangnya. Itu urusan Pak Marinus dengan pemerintah. Itu di DPR. Lalu ada budaya hukum. Nah, budaya hukum inilah menjadi penting sejauh mana masyarakat patuh pada hukum. Nah, dari semua sistem hukum ini, dari 3 ini, sistem hukum, budaya hukum inilah yang sangat penting untuk menjadi pedoman kita. Selain norma hukum, ada norma agama, norma kesopanan, dan norma kesusilaan. Jadi, tidak hanya norma hukum, ada norma. Tadi Pak Menteri sudah menyampaikan di awal bahwa ada beberapa norma. Inilah norma itu, norma kesopanan, kesusilaan, dan norma agama. Apa membedakan norma agama dengan norma hukum? Ya, norma hukum itu punya sanksi. Barang siapa yang melanggar akan dihukum, akan dikenakan denda. Tetapi norma agama, saya sebagai seorang Katolik, kalau tidak ke gereja tidak ada hukumannya. Kalau tidak berdoa tidak ada hukumannya. Norma kesopanan, kalau saya bicara lancang kepada orang tua, tidak ada sanksi hukumnya. Paling sanksi sosial. Li ilah hukum. Ini yang membedakannya dengan norma hukum. Jadi norma hukum itu ya ada paksaan dan bersifat umum. Hukum yang berlaku di Indonesia tadi Pak Menteri sudah menyampaikan itu adalah koridor negara. Berlaku kepada semua warga negara Indonesia. Kalau norma susila, apalagi kalau ada Nias, hanya berlaku untuk orang Nias. Maka Schimate Moroi Aila itu hanya berlaku untuk orang Nias. Karena kelompok lain juga punya nilai-nilai yang telah terinternalisasi dalam hidupnya. Maka setiap suku mempunyai nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Jika 2 kelompok, 3, 4 kelompok ini berhimpun dalam satu daerah, maka ada beberapa kelompok masyarakat. Maka masing-masing kelompok masyarakat ini jika mempertahankan nilai-nilai
yang dia junjung tinggi menurut ke daerahnya, dipastikan akan terjadi konflik. Maka harus kita sadari bahwa nilai-nilai itu tidak hanya punya orang Nias, tapi ada juga pada suku lain. Nah, sekarang saya lebih fokus kepada bagaimana sih implementasi daripada filosofi Sehimate Moro Aila ini dalam budaya masyarakat Nias. Maaf saya meminjam istilahnya Pastor Ote karena banyak saya bertanya, belajar dengan beliau. Ononiha itu adalah masyarakat yang berbudaya, memiliki nilai-nilai dalam bersikap dan berperilaku dalam berinteraksi antar sesama anggota masyarakat. Nilai-nilai budaya yang sejak kecil telah diresapi, tumbuh dan hidup dalam masyarakat sehingga konsepsi itu sejak lama telah berakar dalam alam jiwa Ononiha. Istilahnya itu nilai-nilai itu sudah merasuk mengakar dalam kehidupan orang Nias. Martabat, harga diri, status dan kedudukan hal yang harus dijaga dan diperjuangkan. Tadi sudah diungkapkan oleh Pak Marinus, Ononiha sangat menjaga dan mempertahankan hal yang bersifat identitas. Pak Pendeta juga mengungkapkan itu, asal-usul, marga, kampung, budaya, adat istiadat, dan hal-hal yang telah terbentuk dalam dirinya. Lalu ini, impian yang ingin diraih dan diagungkan oleh Ononiha ialah lahemi, kemuliaan, sumange, kehormatan, toi, nama, jabatan, dan kedudukan. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Eforus. Tidak diterima bila dipermalukan oleh siapapun. Prinsip dasarnya ialah identitas, lahemi, sumange, toi, jangan hilang dan dihina. Karena di sanalah muncul ungkapan Sehimate Moro Aila. Tetapi dalam proses inilah kata-kata Sehimate Moro Aila. Karena itu, nah kita lihat, Ononiha ingin mempertahankan eksistensi dan jati dirinya sebagai seorang yang bebas dan beradab. Sebagai makhluk sosial, Ononiha berinteraksi dengan orang lain, tetapi butuh untuk dihargai dan diperlakukan sebagaimana mestinya. Tidak ingin terhina atau tersinggung, terutama mengenai hal-hal yang bersinggungan dengan identitas dirinya, asal-usul, marga, kampung, budaya, adat istiadat, dan kehormatan atau nama baik. Ketersinggungan terhadap hal-hal ini dapat menjadikan persoalan menjadi besar, amarah, dan harus diselesaikan diakhiri dengan berbagai cara. Diselesaikan dengan cara baik, berdamai atau bermusyawarah, tetapi tidak jarang diselesaikan dengan cara kekerasan, pertengkaran, perkelahian, bahkan mengakibatkan kehilangan nyawa dan kerugian harta benda. Sekarang saya mau ajak kita secara positif, filosofi ini telah mendorong orang Nias untuk mengisi, untuk bisa berkompetisi dengan masyarakat lain. Ada yang menjadi dosen, ada yang sudah menjadi hakim agung, ada menteri, nih, ada anggota DPR, ada Pak Menteri di sini, baik di TNI dan di polisi, ada Pak Eforus, ada Pak Pastor, ada dokter, dan ada pilot. Masih banyak lagi bidang kehidupan yang diisi oleh orang Nias. Inilah yang menjadi positif dari Sehimate Moro Aila ini. Kita coba membawa filosofi ini ke arah yang positif. Dengan ada filosofi ini, maka orang Nias tampil bisa bersaing dengan masyarakat lain. Di sini ada Pak Marinus dia kelihatan, dan banyak kita yang mengisi jabatan-jabatan itu. Bahkan sekarang pun, Ononiha tersebar dan tinggal di berbagai kota, bahkan ada yang tinggal di luar negeri, mancanegara. Baik karena alasan studi atau karena pekerjaan. Itu sudah. Sekarang ini Ononiha sudah mengisi lapangan pekerjaan di sektor informal. Tukang pangkas, penjahit, dan distributor barang dan jasa di beberapa kota besar di Indonesia. Yang dahulu itu tidak mungkin. Inilah nilai-nilai positif dari Sehimate, prinsip Sehimate Moro Aila. Lalu semakin terbukanya masyarakat Ononiha menerima perubahan dan kemajuan teknologi.
menerima dan beradaptasi dengan masyarakat dari suku yang berbeda. Tetapi kita tidak boleh menutup mata. Filosofi itu juga telah menimbulkan konflik hukum antara Ononiha sendiri dan antara Ononiha dengan masyarakat lain. Saya kasih contoh di Bandung. Terjadi pergeseran nilai terhadap filosofi Sekimate Moroi Aila. Karena mengagungkan Lahemi, Sumange, Toi, harga diri dan nama baik, sering terjadi perselisihan dalam pergaulan, interaksi dengan orang lain yang bertendensi kriminal. Perkelahian antar pribadi, antar kelompok, atau bahkan penganiayaan sampai kepada peristiwa kematian yang sangat tinggi, yang akhirnya menjadi konflik masalah hukum. Kebetulan saya praktisi, saya seorang hakim. Tidak sedikit peristiwa ini yang kami selesaikan. Ketika kita tanya apa penyebabnya, saya tersinggung. Kami tersinggung. Padahal peristiwa tersinggungnya itu tidak terlalu berat dibandingkan dengan hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Menjadi pertanyaan, apakah masuk penjara itu, maka prinsip Sekimate Moroi Aila ini masih bisa dipegang? Apakah dengan kita dibui, itu prinsip Sekimate Moroi Aila itu menjadi sesuatu yang harus dipertahankan hanya karena kesalahan, hanya perbedaan pendapat dan dendam? Orang Nias senang dan bangga menyelenggarakan sebuah pesta besar secara meriah, lancar, banyak yang hadir, dan banyak babi yang dikorbankan. Sehingga akibatnya, pihak laki-laki yang tidak mampu akan berutang kepada orang lain, mengutangi orang lain, meminjam, mengutang pada orang lain. Tadi Pak Amayabe sudah menyampaikan itu. Karena secara material sebetulnya mereka tidak mampu, tidak mempunyai uang, tidak mempunyai emas dan babi. Tapi demi harga diri, dia melakukan itu. Lalu apa yang terjadi? Sering terjadi karena jujuran yang tinggi, maka seorang laki-laki membawa lari seorang perempuan. Dan ini peristiwa aib dan akan menimbulkan konflik hukum. Keluarga perempuan akan mencari laki-laki dan terjadilah pertikaian antara keluarga perempuan dan keluarga laki-laki. Dan ini sudah banyak terjadi. Tidak hanya di Nias, di kota-kota besar, di Bandung, di Palembang, di Jambi, di Pekanbaru ini terjadi. Hukumannya kalau membunuh itu 15 tahun, 20 tahun, bahkan bisa hukuman mati. Apakah seimbang? Apakah pemahaman Sekimate Moroi Aila ini masih bisa dipertahankan atau tidak dengan peristiwa ini? Perang antar eri ini tadi saya tidak ulas lagi, tadi Pak Pendeta sudah mengulaskan. Terjadi bentrok perkelahian antar sesama Ononiha sendiri dan antara Ononiha dengan komponen masyarakat lain di beberapa kota daerah di Indonesia. Penyebabnya ialah ketersinggungan karena merasa harga diri diremehkan. Antara orangnya sendiri sering terjadi hanya karena hanya soal diremehkan, tidak dihargai. Lalu menikam, menganiaya sampai luka bahkan mati. Itu tadi akibatnya terjadilah hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan. Dan reaksi masyarakat setempat, masyarakat lokal menolak kehadiran Ononiha di suatu tempat dan tempat tinggal. Ini terjadi. Beberapa waktu yang lalu, saya tidak sebut daerah, Ononiha tidak diterima di satu tempat, lalu tidak diusir sehingga tidak boleh bekerja di tempat itu. Ini banyak terjadi. Nah, ini menjadi renungan bagi kita. Sejauh mana kita menerapkan filosofi Sekimate Moroi Aila ini. Penutup. Saya berpendapat bahwa filosofi Sekimate Moroi Aila ini harus telah diresapi, berakar, tumbuh, dan hidup dalam jiwa masyarakat Ononiha. Nilai-nilai yang berlaku bagi Ononiha, ini nilai yang berlaku bagi Ononiha, tidak bagi orang lain di luar Ononiha. Saya ambil contoh di Bandung. Itu suku Sunda mayoritas. Di sana ada suku Nias, suku Batak, Flores, Saines, Jawa, dan segala macam. Masing-masing suku itu punya nilai-nilai yang telah merasuk dalam jiwa mereka. Masing-masing mempertahankan. Kita orang Nias harus sadar bahwa di mana
bumi diinjak, di situ langit dijunjung. Nilai ini hanya berlaku untuk orang Nias. Ini maka ada aturannya. Hukum itu berlaku menurut ruang dan waktu. Maka dalam surat dakwaan jaksa sering dikatakan peristiwa pembunuhan atau menghilangkan nyawa terjadi di tempat ini, di kota Bandung, di jalan ini, pada jam ini. Artinya ruang dan waktu, lokus dan tempusnya. Lokusnya adalah masyarakat Nias, tempusnya adalah bagi orang Nias. Ini harus kita pahami. Maka supaya perbenturan nilai itu tidak menjadi konflik dengan orang lain. Kalau sesama kita boleh. Orang lain juga punya nilai. Lalu budaya atau nilai-nilai yang baik itu dapat diterapkan asalkan memperhatikan faktor ruang dan waktu. Selanjutnya, kita bisa menjunjung tinggi prinsip itu, filosofi itu, dengan cara apa? Kita sadar hukum. Tadi Pak Menteri, Pak Prof sudah menyampaikan bahwa kita ini hidup dalam negara. Ada aturan, ada hukum. Kalau kita tinggal di Bandung, kita ikut hukum yang ada di sana. Hukum apa? Norma. Norma yang berlaku di daerah itu. Sehingga hidup kita ini bisa lebih survival, bisa berterima dengan orang lain. Intinya saya mengajak kita bahwa untuk memegang prinsip sehimate moro aila agar martabat kita selalu dihargai, dihormati, maka kita harus sadar hukum. Kedua, Ononiha ini sebagai masyarakat yang berbudaya dimanapun berada, hendaknya tetap menjunjung tinggi nilai budaya yang sejak kecil telah menjadi konsepsi yang diresapi, berakar, tumbuh dan hidup dalam jiwa masyarakat Ononiha. Terakhir saya berpendapat bahwa adat dan kebiasaan adalah contoh dari pola perilaku orang-orang yang berada dalam ruang yang sama pada kurun waktu tertentu. Kesamaan ini membentuk budaya. Perilaku mengagungkan langsung, sumange dan toi, harga diri dan nama baik secara berlebihan dan tidak proporsional akan menimbulkan perbenturan kepentingan dengan individu dan anggota masyarakat lain. Pengertian proporsional dalam hukum, dalam asas hukum adalah menyeimbangkan tindakan yang diambil dengan tujuan yang ingin dicapai. Hukuman yang diganjar kepada pelaku disesuaikan dengan kejahatan yang tidak boleh berlebihan. Terkadang kita orang Indonesia karakternya itu emosional, keras. Hal yang sepele bisa menjadi besar. Hal yang bisa dimaafkan tetapi bisa menjadi tumpah darah. Artinya ada penganiayaan, bahkan pembunuhan sudah banyak terjadi seperti itu. Lalu Ononiha diaspora yang tinggal dan menetap di suatu tempat daerah adalah bagian dari organisasi masyarakat yang datang dan berasal dari berbagai suku dan daerah. Berbeda budaya dan nilai, kebiasaan dan karakter. Maka Ononiha yang hidup, tinggal dan menjadi bagian atau anggota dari masyarakat itu haruslah menjaga kaidah sosial yang berlaku dalam masyarakat itu. 3 kaidah sosial yang mendasar yang langgeng di masyarakat adalah kaidah agama, kaidah kesusilaan, kaidah kesopanan. Dan satu lagi yang mengikat dan memaksa adalah kaidah atau norma hukum. Apabila ini kita junjung tinggi, kita taat, maka filosofi sehimate moro aila ini bisa kita pertahankan. Tetapi jika norma ini, norma agama, norma susila, norma kesopanan, dan norma hukum kita ingkari, maka tidak ada sebuah kebanggaan dengan filosofi sehimate moro aila. Mengakhiri presentasi ini, saya ingin mengatakan bahwa orang Nias yang ada di satu tempat, katakanlah di Bandung, bagian dari masyarakat besar orang masyarakat Jawa Barat. Maka agar hidup kita bisa berterima, bisa survival di tempat itu,
maka kita harus saling berinteraksi. Ingat, kita hadir, kita sebagai anggota masyarakat hanya akan berarti jika masyarakat lingkungan kita menerima kita. Itulah manusia bersifat sosial, zoon politikon. Terima kasih Pastor Yahoo. Baik, terima kasih Bapak Mamisel sudah menyampaikan kepada kita beberapa hal berkaitan dengan prinsip ini dalam kaitannya dengan kesadaran hukum ya sebagai warga negara. Dan sebelum kita sampai pada sesi tanya jawab, karena waktu kita sudah sedikit molor, saya tanya kepada panitia kira-kira waktu untuk tanya jawab sampai jam berapa? 15 sampai 20 menit, Pak Sob. 15 sampai 20 menit ya. Sekarang di jam saya jam 19:06, jadi kita bisa sampai jam 19:25 ya Pak ya. Siap. Kira-kira begitu. Jadi saya waktu ya. Sebenarnya tadi waktu presentasi kita hanya 65 menit ya kira-kira ya Pak. Jadi kita mulai dari jam 6 dan selesai jam 7:05 untuk presentasi para pembicara. Nah, sekarang sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Dan pertanyaan pertama menurut saya yang menarik adalah ada prinsip mungkin sekarang dari saudara kita Victor Zai, Syekh Aila Morimate, dibalik ya. Bagaimana menurut para pembicara kita? Ya, saya persilakan Bapak Pendeta dulu. Ya, terima kasih Pastor. Mungkin yang penting difahami adalah sebuah prinsip. Artinya ungkapan Sekhimate Moroi Aila itu kan bukan sebuah pemahaman harfiah, tapi lebih kepada jangan permalukan dirimu, kira-kira itu. Jangan sampai Anda menjadi manusia yang tak berguna. Jangan sampai kamu atau sebagai kelompok yang justru ya katakanlah terbelakang. Karena ungkapannya adalah fuli bahalama zoyobu balam fuli bahwa penuazi lelaku. Jangan sampai lelaku. Ya, iya. Artinya bagi saya Fehede Sekhimate Moroi Aila bukan harfiahnya itu, tapi sebuah prinsip hidup. Intinya sebetulnya ialah jagalah identitasmu dan berprestasilah. Supaya kamu jangan dipermalukan. Jadi bukan persoalan dibalik atau tidak dibalik, tapi lebih kepada prinsip hidup itu. Demikian, Pastor. Oke, baik. Pemarini sepertinya ada sesuatu yang mau ditambahkan ini. Apa tadi pertanyaannya, Pak? Itu tadi dibalik. Bagaimana kalau dibalik? Syekh Aila Morimate. Nah. Memang pada pergeseran modernisasi budaya itu yang terjadi sekarang, lebih baik mengalah begitu ya daripada harus mengorbankan. Kan itu prinsip itu yang terjadi kalau itu dibalik ya. Lebih baik mengalah daripada harus mengorbankan banyak orang kan begitu. Tetapi sebenarnya kalau dibalik malah tidak menjadi bukan prinsip masyarakat Nias jadinya begitu ya, karena di situ tidak ada komitmen. Di situ kan jadi seolah-olah ini mencelak-mencelek gitulah kata orang pasar begitu ya. Oh, mencelak-mencelek aja ini orang kan begitu kan? Ya, dia ngomong nanti A hari ini lalu dia bilang B besok kan itu dia tidak tahu malu, tidak ada rasa malu begitu ya. Sehingga menurut saya itu jadi bukan prinsip yang diwariskan itu, bukan prinsip Sekhimate Moroi Aila yang diwariskan oleh nenek moyang tadi. Jadi tidak bisa dibalik, harus tetap pada kalimat itu, Sekhimate Moroi Aila. Jadi prinsip hidup itu tetap dipegang teguh. Ya, begitu Pak Pastor. Oke, baik, terima kasih. Saya rasa ini sudah cukup jelas ya. Nanti Pak Mamisel untuk pertanyaan berikutnya, karena ini sudah cukup jelas. Tidak usah merubah prinsipnya, tetapi bagaimana cara menghidupi prinsip itu. Kira-kira begitu ya dari dua tadi. Nah, mungkin Pak Marinus ada pertanyaan dari Pak Wazisir kita. Bagaimana membumikan ini, membumikan lagi Sekhimate Moroi Aila ini? Ini pertanyaan khusus kepada Pak Marinus. Ya. Silakan. Iya.
Pak Seki siapa tadi itu ya? Wazi Seki Nazara di Padang. Wazi Seki Nazara. Sebenarnya membumikan ini sebenarnya ini sudah terjadi dalam masyarakat kita, tetapi karena sering diartikan lain. Prinsip masyarakat Ononiha di perantauan selalu mendengungkan prinsip-prinsip Sekimate Moroi Aila. Lewat apa? Kegigihannya dalam meraih prestasi bersekolah, kegigihannya dalam meraih mengembangkan nilai ekonominya, yang harus rela dia bekerja bekerja ekstra ya dari pekerjaan yang normal, bekerja ekstra untuk menaikkan derajatnya, menaikkan kapasitas ekonominya sehingga lebih sejahtera. Ya, lebih sejahtera. Jadi prinsip itu sebenarnya yang sudah terpraktekkan. Tinggal sekarang kita memahaminya lebih dalam, bagaimana dalam segala aspek kehidupan, baik dalam kehidupan kita sehari-hari dalam mencari pengetahuan, mencari sesuap nasi, bergaul, berkomitmen, itu juga prinsip Sekimate Moroi Aila tadi tetap menjadi bagian dari prinsip. Saya ini adalah orang yang dari kampung, Pak Pastor. Nah, tadi Pak Eporus mengatakan prinsip orang Nias ini kan hampir sinonim dengan kalimat Aila Behema Ngabulifuri, ya kan begitu ya. Pak Pendeta, dalam ketiadaan ketika saya hadir di sini, saya memiliki itu. Saya sempat hopeless. Saya mengatakan, waduh, lebih baik saya pulang aja ke kampung gitu ya. Tapi ini persoalan malu dong kalau pulang ke kampung. Masa pergi dari Nias dengan tekad yang harus memperbaiki keadaan, harus menjadi lebih sukses, harus menjadi lebih baik dari Nias. Lalu harus malah kembali tanpa membawa sesuatu, memberikan kesuksesan dibanding dengan sebelumnya. Saya kira ini yang penting sebenarnya, dan membumikan itu tanpa sadar anak-anak Nias ini sudah melakukannya, Pastor. Bayangkan, Pastor, ya, anak-anak Nias itu malu menjadi tukang kebersihan, Pastor. Ya, kenapa? Karena itu tadi harga dirinya terlalu tinggi. Ya, anak-anak Nias itu malu bekerja menjadi tukang kebun di Jakarta. Saya mau jadi orang kantoran. Saya mau jadi, walaupun gajinya kecil begitu ya, walaupun gajinya hanya UMR, tapi yang penting administrasi di kantor lebih berharga daripada dagang di pasar. Walaupun dagang di pasar itu uangnya banyak. Nah, ini yang saya sampaikan bahwa membumikan itu sudah alami dari sononya, sebenarnya sudah terbumikan dengan baik. Sudah terbumikan dengan baik. Dalam lingkungan para pejabat Ononiha juga demikian. Ya. Walaupun memang ya tidak bisa dipungkiri bahwa seringkali ini kan tidak semua. Ini kan kita bicara dalam kelompok yang lebih besar. Ada juga yang memang mengatakan, enggak lah, ini daripada saya ini lebih kepada mohon maaf, ada kata-kata yang agak kasar, lebih kepada para penjilat-penjilat begitu ya. Jadi kata-kata Sekimate Moroi Aila itu ya itu tadi, Pastor, bisa dibalik juga Seki Aila Moroi Mate. Nah, itu saya kira demikian dari saya, Pastor. Baik, terima kasih Pak Rinus. Sekarang ada beberapa pertanyaan yang secara spesifik ditujukan kepada Pak Pendeta itu ya. Pertama, apakah kondisi masyarakat sekarang ini, prinsip ini masih relevan ketika banyak orang Nias itu justru eksodus gitu dari Pulau Nias, lalu mencari nafkah menjadi buruh di tempat-tempat lain. Lalu juga ada mengapa orang Nias susah mengalah gitu ya? Apakah karena prinsip ini susah mengalah? Saya coba rangkum saja supaya bisa lebih simpel. Dan kemudian bagaimana dengan tadi prinsip mengenai 5 esensi von Rake tadi itu ya dalam masyarakatnya? Mungkin Bapak Pendeta bisa memberi penjelasan lebih. Gitu ya. Orangnya susah mengalah, lalu bagaimana prinsip ini dipahami di tempat diaspora gitu, kira-kira begitu. Silakan Pak Pendeta.
Baik, terima kasih moderator Pak Pastor. Hal yang pertama bahwa masyarakat itu tidak statis ya, dinamis. Bahwa ada banyak faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana nilai-nilai menjadi bergeser atau bisa jadi hilang atau tergantikan dengan nilai-nilai yang baru. Nah, bagi pengalaman kita di NIAS, ada banyak hal perubahan-perubahan itu. Tadi saya sudah katakan perjumpaan terutama kalau kita melihat perjumpaan-perjumpaan komunitasnya sendiri, katakanlah berjumpa lewat dagang dengan komunitas Baros sekitar abad ke-4 ke-5, dengan Aceh sekitar abad ke-15, dengan Minang, dan terutama ketika berjumpa dengan kolonialis dan juga dengan sistem dan dengan pemerintah sebagai NKRI, bahwa ada banyak sistem-sistem yang justru merubah pola pikir, worldview dari masyarakat itu. Nah, sehingga apa yang tadi baik itu prinsipkan intinya sebetulnya majulah, ya, berbuat baiklah, berprestasilah, jangan permalukan diri sendiri. Ya, seperti Pak Marinus lah maunya semua yang berantau itu. Itu sungguh-sungguh berhasil. Nah, itu seharusnya yang ada. Nah, tapi kalau mereka sekarang pergi ke sana itu karena di sininya juga sudah bergumul tentang karet yang harganya sangat kecil, tapi kemudian diiming-iming dengan bekerja di perkebunan itu enak dan sebagainya, tinggal mengambil apa, dan itu didukung dengan katakanlah pendidikan yang rendah, sehingga akibatnya ya itu. Nah, jadi kalau seandainya prinsip ini sungguh-sungguh diterapkan, Pastor, itu justru akan membuat Ononia itu ya bisa maju. Nah, ini, tapi bahwa ada yang tadi tidak mau bekerja, justru kalau kita kembali pada analisa sosiologi di bagian tadi sistem pencarian kerja, justru mereka bisa menjadi Salawa, menjadi Baluku, menjadi Siulu dan lain-lain itu karena bekerja keras. Nah, la bokai gatua, la bokai na regeli dan sebagainya, sehingga menjadi orang yang kaya. Jadi bukan tanpa kerja keras. Nah, jadi prinsip itu sebetulnya ya kalau ini bisa terus dikembangkan, tadi saya sebutkan istilah ya, bahwa kearifan lokal ini perlu dikembangkan dan dikontekstualkan sesuai dengan pergumulan dan konteks kita sekarang ini. Saya pikir itu hal yang baik. Tetapi perlu formulasi ulang nilai-nilai itu dalam perkembangan yang ada. Itu hal yang pertama. Nah, jadi apakah karena menjadi justru mereka tidak punya itu ketika mereka ke sana. Le aila, to bali sabuyu ba kabuniha. Itu ya. Tuan dia di tanahnya sendiri, tapi ya dato bali sabuyu. Saya sudah keliling itu, Pastor. Jadi saya sungguh memprihatinkan saudara-saudara kita di perkebunan itu ya. Ya, itu. Nah, itu hal yang pertama. Hal yang kedua, mengapa Ononiha ini susah sekali mengalah? Berme fauma ononama. Fauma ononama, ba adre berdae ononama drauge bada ba ononama gidrao. Nah, dan itu kita kembali ke bagaimana memahami Ononiha yang tadinya itu hasil pembauran, perjumpaan, interaksi berbagai kelompok. Entah itu datangnya dari sana sama atau berbeda, tetapi ketika tiba di sini justru datang bergelombol dan berjumpa, dan masing-masing punya tradisi-tradisi, dan masing-masing ui ononama, ui sipade lah, ui sipade. Itu, jadi itulah sebabnya juga maaf ya, maaf kepada tokoh-tokoh kami yang berdiaspora, sangat susah tokoh-tokoh kami itu bersatu, menyatukan kekuatan sebagai Ononiha di perantauan. Maaf ya, sekali lagi maaf kalau ini saya harus katakan. Mengapa berfauma ononama? Nah,
Dan itu memang hal yang perlu ditransformasi. Sebaiknya bagaimana bekerja sama, kita mengakui kehebatan orang lain. Itu ya. Kita harus mengakui Pak Marinus bahwa dia mampu menjadi anggota DPR RI, malah dikandang orang lain ya. Itu hal yang luar biasa. Seharusnya ada pengakuan-pengakuan. Mungkin juga kepada yang lain kita harus mengakui. Jadi soal kerjasama, soal saling menerima, saling menopang satu dengan yang lain, saya pikir di banyak hal kita perlu bangun itu. Itu mungkin sedikit katakanlah catatan merah kita dibanding dengan teman-teman Batak. Dibanding dengan teman-teman Batak, walaupun sebenarnya konflik intern mereka juga sangat banyak ya, sangat banyak. Nah itu catatan saya yang kedua. Yang ketiga, tadi masalah unsur Fordrake ya. Jadi ini tadi saya jelaskan itu kalau dulu Fordrake itu adalah salah satu alat untuk menjaga martabat. Jadi misalnya hukum sifakai babotoniha. Nah itu. Jadi misalnya terhadap perempuan, baboto ya. Nah zo kete. Nah, itu apa hukumannya? Naso nira ubaiwawe, apa hukumannya? Nah, kalau itu dilakukan dan memang dalam perang antar suku atau antar benua atau antar eri itu, justru satu hal yang dilakukan oleh para prajurit adalah mempermalukan melalui mempermalukan perempuan. Maka harus dijaga. Nah, bisa jadi perang. Jadi itu sekhimate mori aila, kalau kamu mempermalukan kami, karena ada hukum kami bahwa itu harus dijaga martabat perempuan itu. Nah, hukum sifakai bapotonia itu. Itulah sebabnya juga harus keras. Ketika ada yang melanggar dulu, itu sohor ya lah bunuh. Nah, itu. Karena itu memalukan, aib. Nah, tadi hal-hal seperti itu. Nah, demikian semuanya. Sifakai bakukheta, la rabu atau la taga atau hadiah, itu juga hukumnya. Jadi itu yang tadi saya katakan bahwa ya unsur-unsur yang ada dalam Fordrake itu dibuat dalam rangka juga menjaga identitas supaya jangan malu, jangan menjadi terhina suku bangsa itu. Demikian, Pastor. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan berikutnya saya alamatkan kepada Pak Mamisel ya. Pertama ada saya sempat lihat di chat ini ya, berbicara tentang harga diri, kekuasaan dan martabat, bagaimana keterkaitan ini sekhimate mori aila dalam perspektif kesetaraan laki-laki dan perempuan gitu ya. Lebih pada kesetaraan gender. Itu nanti kira-kira itu yang pertama. Lalu yang kedua, apakah ada pengalaman ya menerapkan prinsip ini dalam kehidupan para narasumber? Mungkin nanti bisa diwakili oleh Pak Mamis ya. Dan yang ketiga, bagaimana mencoba memahami pergeseran ini? Ada pergeseran pemaknaan ya. Seharusnya ini bisa positif, tapi kemudian negatif sehingga berujung pada kriminalitas tadi. Mungkin tiga hal itu, Pak Mamis ya. Baik, Pastor, nanti kalau agak melenceng mengenai apa jawaban saya, tolong diingatkan inti pertanyaan. Ya, silakan. Saya menjawab yang nomor 2. Ini kan soal pengalaman, apa yang kami terapkan. Apakah dalam kehidupan para pembicara ini sudah coba menegakkan ini soal gender umpamanya? 2 putri saya menikah, yang sulung dan yang nomor 2. Menikah dengan suku di luar Nias. Kita tahu kalau orang Nias itu punya wanita, anak perempuan, maka luar biasa yang harus mereka antar dengan kita. 2 putri saya itu tidak saya berlakukan sebagaimana hukum yang ada di Nias. Artinya, hukum itu, adat itu saya perlakukan, tetapi tidak dibebankan kepada pihak laki-laki. Di sana saya mau menempatkan anak saya laki-laki dan anak saya perempuan, perlakuan saya sama dengan mereka. Karena saya pikir jika seorang orang luar yang datang, suku lain yang datang masuk ke dalam keluarga saya, ini saya mau membuktikan bahwa orang Nias itu tidak seperti yang mereka sangka. Sebab di awal mereka sudah takut. Pak, Telong Benua kami dengar sekian ekor babi, sekian banyak beras seperti yang dibilang Pak Marinus tadi, sekian emas. Oh iya, boleh kita sebut namanya.
tetapi secara kenyataannya tidak. Kita sebut angka nama, penyebutannya. Istilahnya nanti Pastor Ote menyebut apa itu. Tetapi dalam pelaksanaannya tidak. Sehingga pesta berjalan. Itu yang saya jawab. Jadi saya bisa mengatakan juga ketika keponakan saya menikah, ponakan seperempuan, kami pihak paman. Kita tahu pihak paman itu mendapat sumbangan. Maaf, entah mereka mendengar sekarang atau tidak, justru kita yang memberi. Ini justru kita yang memberi. Kita mau buktikan, tidak hanya mulut, tidak hanya perkataan, tapi kita mau buktikan bahwa kita sudah bergeser. Nilai itu tetap ada. Nah, itu saya bilang, nilai tetap ada, tetapi cara bagaimana itu kita. Jadi malah kita membantu mereka. Pertanyaan pertama tadi apa, Pastor? Pertanyaan pertama tadi mengenai kesetaraan gender. Ya, sudah. Yang kedua? Yang kedua tadi berkaitan dengan hukum tadi ya. Ya. Bagaimana supaya itu bergeser dari pemahaman negatif itu ya? Ketika kita menyidangkan 1-2 perkara tentang ini, saya sebagai seorang hakim miris. Ini hanya soal ketersinggungan kata-kata saja. Kau orang Nias, kamu itu dikatakan bodoh. Kita tahu kalau berbahasa orang Nias itu kan tidak lengkap ya, Pastor, maaf ya, kurang-kurang ya. Mengatakan ada Helen tinggal di rumah, 3 Hele tinggal di rumah. Jadi itu menjadi olok-olok mereka. Apa yang terjadi, Pastor? Ditikam. Wah, saya bilang ini terlalu. Artinya ada istilah dalam hukum proporsionalitas. Tindakan kita itu harus sebanding dengan apa yang dilakukan. Saya setuju dengan Pak Pendeta ketika perang bahwa anak gadis kita diganggu dalam hukum perang itu ya bunuh. Saya setuju, makanya istilah hukum itu ruang dan tempo. Tempo dan tempus. Tempusnya, lokusnya dan tempusnya. Waktu dan tempat. Kalau itu masa perang ya kita hajar. Ini kan tidak. Hanya karena olok-olok saja. Maka bagaimana itu? Maka saya pikir orang Nias harus menyadari bahwa harga diri itu bukan sesuatu yang harus dipertahankan dengan cara membalas dengan menikam atau melakukan tindakan kekerasan. Lalu kedua, apa penyebabnya kalau menurut saya? Kerendahan hati yang kurang. Kita orang Kristen di Nias itu 90%. Saya merasakan bahwa nilai-nilai iman ini belum merasuk dalam hati. Harusnya ini menjadi tanggung jawab kita semua, bukan hanya Pak Pendeta dan Pastor, tapi kita keluarga orang Nias dan masyarakat. Jika nilai iman ini kita perdalam, maka nilai itu soal dendam dan amarah itu bisa mengurangi. Kerendahan hati harus diajar, harus kita pelajari kembali, harus kita kembangkan dalam diri kita. Terakhir, Pastor, saya dengar di Bandung barusan ini, entah mereka dengar atau tidak, ini ada peristiwa yang sangat menyakitkan. Terjadi antar orang Nias membunuh. Tahu apa yang terjadi? Ya pastilah hukuman pidana toh 15 tahun atau berapalah. Hubungan antar keluarga itu susah. Akan dipulihkan kembali. Maka satu-satunya adalah istilah kembali lagi soal iman. Mengampuni, memaafkan. Di sanalah nilai iman itu harus. Maka antara hukum dan iman itu harus betul-betul menjadi perhatian kita semua. Gimana, Pastor? Baik, terima kasih. Waktu untuk pertanyaan sebenarnya sudah selesai. Tapi barangkali baik, saya mohon izin kepada panitia. Satu pertanyaan terakhir untuk semuanya. Masih banyak pertanyaan lain sebetulnya, tapi menurut saya ini mungkin lebih praktis. Dari Bapak Sunteo Duru ya. Untuk sekarang apa upaya praktis maupun sistematik yang relevan pada saat sekarang untuk memaknai atau menghidupi makna Sekhimate Mori Aila. Secara singkat saja saya persilakan Bapak Marinus, Pak Pendeta dan Bapak Kasihan. Secara pendek saja. Apa kira-kira usaha praktis kita dan sistematik yang bisa dilakukan masa sekarang? Maksudnya usaha apa nih? Usaha pribadi-pribadi yang orang bisa dilakukan, bisa pribadi, mungkin bisa juga bersama-sama mereka. Ya, saya kira ya memang harus menjadi
memahami ya lebih jelas prinsip tadi dan menjadikan sebagai kualitas diri, begitu ya. Itu yang menjadi prinsip kita dalam kehidupan sehari-hari. Gitu, Pastor. Baik, terima kasih. Apakah Pak Pendeta ada tambahan? Ya, sebagai imago Dei, maka jadilah ya orang percaya yang sungguh-sungguh bermakna kepada sesama, dan karena itu menjadi manusia unggul yang diberkati untuk menjadi berkat sangat penting. Demikian, Pastor. Baik, terima kasih. Pak Michel, ada? Oh ya, apa yang harus dilakukan ya, Amai? Ya, betul. Untuk saat masa kita. Apa yang harus dilakukan? Maka mesti ada sebuah pertemuan. Katakan kalau itu memang seminar seperti ini atau semacam 3 tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemerintah harus bertemu. Sehingga bisa menghasilkan poin-poin untuk mencoba menghasilkan kesepakatan. Walaupun nanti itu sudah dihasilkan, tetapi masyarakat mendukung atau tidak, itu soal nanti. Tapi 3 ini, sopo guru ini, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemerintah harus duduk bersama. Bagaimana mengatasi ini? Lalu di pendidikan, di sekolah-sekolah dimulai. Di sekolah ini, karena pendidikan yang utama itu dalam keluarga, kemudian di sekolah. Maka dalam keluarga dan dalam pendidikan di sekolah ini harus ditanamkan. Supaya sikap Sehimate Moro Aila ini disesuaikan dengan keadaan hari ini. Itu jawaban saya. Baik, terima kasih kepada semua pembicara. Terima kasih juga kepada kita semua para peserta dan juga yang bertanya. Mohon maaf kepada saudara-saudara kami, Bapak Ibu yang menyampaikan pertanyaan tapi tidak sempat disampaikan pada pertemuan ini. Ya, tabologo deduda. Ya, haba tabologo ina aliokaf. Ya, seperti itu ya. Nah, saya diberi waktu panitia untuk memberi sedikit highlight. Mungkin ini bukan kesimpulan karena kita bisa menyimpulkan masing-masing apa yang kita dengarkan, kita alami pada sore hari ini. Dari beberapa highlight saja. Setahu saya ada amaidola lain yang kurang lebih semirip atau setara dengan ini, yaitu hea bilangai hea kigero baba maduni faaro. Itu juga ya. Hea bilangai hea kigero baba maduni faaro. Saya tidak mungkin nanti Pak Pendeta ke depan bisa kita bahas ini. Atau ada juga lain. He atoruhego he mahogogo babola sebah baloge. Ya, itu juga itu ada beberapa prinsip demi kebenaran, demi kebaikan saya akan berjuang. Maka sebetulnya sebagai rangkuman tadi supaya kita tidak dipermalukan, ya kita harus menjadi orang yang berprestasi, yang berkualitas. Nah, itu tadi sebetulnya supaya kita dan tidak usah mengubah prinsipnya, tetapi memaknai prinsip itu dengan baik, dengan komitmen yang hebat. Hiza doya kikito ya kakak itu tu gadolu hoya ikau gadolu manawa ba ifadana naera ibadana tambilaha. Ya, artinya apa? Kalau kita berkualitas, orang tidak akan menganggap rendah kita. Kalau kita seperti era, ya itu tidak ada sengatnya, tidak ada bisanya, itu akan dengan mudah dipermalukan. Akan dengan mudah dikorbankan, tetapi kalau kita punya sesuatu, orang akan berpikir dulu gitu sebelum bertindak. Ya, jadi tadi Pak Pendeta mengulang-ulang jangan permalukan diri sendiri. Dan itu juga sebetulnya yang disampaikan oleh Bapak Wakil Menteri tadi, jangan sampai kita juga mempermalukan orang lain karena yang bisa merasa malu bukan hanya saya, tapi juga orang lain. Nah, maka mari kita saling menguatkan gitu. Kita saling membantu sama lain supaya naomasi tamolahemi ita tafolahemi nabud. Tafolahemi nabud. Dan itu ada beberapa prinsip tadi kalau menjadi salawa itu menurut Pak Pendeta tadi harus kerja keras. Dengan itu yu baba setengan itu yu baba auha. Ya, mohaleu ita ya. Molahemi beremeso VEVE kan. Faasia menjadi orang yang pertama di dalam banyak hal gitu. Menjadi pribadi yang berbuat baik ya. Menjadi the best ya. Lalu ada fohe, ada harta yang bisa dibanggakan dan juga ada kepintaran faonehi itu. Itu landasan-landasan itu. Maka kalau memang tidak punya ini, maka wajar saja kalau dibuat malu. Nah, sehingga kalau dia tidak dibuat malu, janganlah mempermalukan diri, maka berusahalah semaksimal mungkin. Yang ketiga, itu perjumpaan itu menghasilkan berbagai macam dinamika.
Ya, itu bisa sesuatu yang menyenangkan, tetapi bisa juga konflik. Perjumpaan bisa menghasilkan perang. Dan dalam perjumpaan itu akhirnya kita menjaga identitas, entah itu secara positif atau secara negatif. Nah, jangan sampai apa istilahnya kita ditolak di suatu tempat karena kita tidak bisa menyesuaikan diri dengan itu. Nah, prinsip ini sebetulnya bisa dilihat, tergantung kita mau lihat dari mana, gitu, entah secara negatif atau secara positif. Prinsip Sechimate Moriela itu bisa dimaknai secara positif, tapi bisa juga dimaknai secara negatif. Nah, kita mau melihatnya seperti apa? Ya, inalu aila ita, mari kita menjadi pribadi yang berkualitas dalam banyak hal. Nah, semoga dengan demikian perjumpaan kita dengan orang lain menjadi perjumpaan yang membawa berkat. Seperti tadi masyarakat Israel itu, di mana mereka berada, mereka berjuang semaksimal mungkin untuk menjadi berkat dan menerima berkat juga dari orang lain. Dengan menghormati orang lain, kita mendapat hormat. Imago Dei menjadi citra Allah, tapi juga ya imago nias ya, kita menjadi pribadi yang citra nias juga. Ya, kita ini adalah iklan nias di mana-mana. Maka kalau orang nias baik dimanapun, ya, nama nias juga akan menjadi sesuatu yang baik. Terdorong oleh jiwa kesatria, ya, mari kita berprestasi satu sama lain. Talifu sefefu, ya, orang-orang muda, mari kita maknai masa muda ini dengan baik, ya. Hiza mehino hino delago, ubezi daluze kaban ruu, ula foyo imbae bahokuge, ukamu babolangi gelefu, ukamu bahoho gebu kebu. Bahiza menu atua alau nabu usudalu ladalu itu ufelai nasio domangulu. Ya, jadi mari kita manfaatkan masa-masa sekarang dengan baik. Orang-orang tua kita menasihati kita supaya kita tidak rusak. Kata falete al, kata falete kiko, gitu ya. Nah, itu saya nasihat sore ini menjadi prinsip bagi kita supaya menjadi baik. Sebagai penutup dari ini semua, si sehi fefee sagadelu ozarag. Sagabila sakaywe haletunu bagalite nale o zimane usofuke na inete. Sagalo saya kembalikan ke panitia. Makasih Pastor untuk yang sudah memandu acara sehingga para narasumber bisa menyampaikan apa yang menjadi apa ya yang sudah kita terima hari ini melalui Sechimate Moriela, dan luar biasa kami mengucapkan terima kasih secara khusus pada Pastor Ote. Terima kasih juga kepada para narasumber kami, Pak Eporus. Terima kasih kepada kami juga kepada Pak Misel. Kita semua para peserta kita memberikan aplaus kepada seluruh narasumber kita, juga pada para moderator. Baik, saat ini kita sebelum kita menutup, seperti yang sudah kami sampaikan tadi, kami sudah share link untuk absensi, dan kemudian saat ini kita akan memutar door prize ya, yang sudah dipersiapkan oleh panitia untuk 4 nama yang akan diundi hari ini. Nanti tanda kasih kami adalah berupa OVO yang akan kami kirimkan kepada para pemenang hari ini. Baik, kita akan sama-sama mengikuti. Silakan teman-teman untuk diundi ya. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman semua, saya akan memandu kita dalam kegiatan door prize ini dengan nama Wheel of Names. Oke. Ya, terlalu.
Apakah adat sama Bezatologia? Bezatologia. Apakah ada Nggak ada berarti. saudara Beza? Iya. Iya. Oke. Iya. Putar Oke. lagi. Putar Oke. lagi. Putar lagi. Selamat, ada saudara Bezagia. Siapa yang berikutnya? Nah, iya, ada. Ada. Asnawati. Oke. Oh ya. Ada. Ibu Asnawati Lase. Selamat. Nah, yang